Aku mampir ke rumah kakak iparku. Aku terpaku saat menyaksikan suamiku dan dirinya sedang mandi bersama. Aku segera mengunci pintu lalu menelepon kedua orang tua mertuaku, mengundang mereka datang untuk menyaksikan sebuah drama. Namaku Saras. Sampai detik ini, setiap kali aku mengingat sore itu, aku masih bisa merasakan hawa dingin yang merayap di punggungku. Ada beberapa guncangan yang tidak membuat seseorang langsung menangis. Guncangan itu tidak datang dengan teriakan, juga tidak dengan tamparan yang membakar. Ia datang dengan sangat berat, begitu sunyi hingga jantung seolah berhenti berdetak, dan tangan serta kaki terasa bukan lagi milikku. Dan hanya dalam beberapa menit yang singkat, seluruh pernikahan yang telah kujaga selama bertahun-tahun hancur berkeping-keping seperti gelas yang jatuh ke lantai batu. Sore itu, saat aku sedang merapikan beberapa kantong oleh-oleh yang baru saja tiba dari kampung, kakak dari suamiku, Mas Budi, menelepon. Suaranya terdengar sedikit tergesa-gesa, seolah sedang sibuk di suatu tempat. Dia berkata, "Saras, ini orang tuamu dari kampung kirim ikan asin, beberapa botol sambal terasi, sama kue-kue kering. Mas lagi kejepit di bengkel, nggak bisa pulang. Kamu kan searah? Tolong sekalian mampir ambil terus antarkan ke tempat Mbak Riana, ya." Aku mendengarnya dan langsung setuju. Mas Budi selama ini orangnya baik, bicaranya tenang, dan sering membantu keluargaku untuk urusan-urusan kecil, jadi aku sudah menganggapnya seperti kakak kandung sendiri. Aku mengikat bungkusan-bungkusan itu, memasukkannya ke dalam tas, lalu mengendarai motor menuju rumah kakak iparku, Riana. Dalam hati aku masih berpikir, untung sekali, sudah lama aku tidak mampir ke rumahnya. Hari ini sekalian mengantar barang, bisa duduk mengobrol sebentar dengannya. Aku tidak memberitahu sebelumnya karena aku yakin saat itu di rumah hanya ada Mbak Riana sendirian. Mas Budi sibuk di bengkel, sementara suamiku, Bima, juga bilang pagi ini ada pekerjaan di kantor, dan mungkin akan pulang telat. Namun, baru saja motorku berhenti di depan gerbang. Aku merasa ada yang aneh. Gerbang rumahnya hanya tertutup, tidak dikunci. Sepeda motor Mbak Riana masih terparkir di halaman. Hal itu tidak aneh. Yang aneh adalah, tepat di samping teras, ada sepasang sepatu pantofel pria yang diletakkan miring. Hanya dengan sekali lihat, aku langsung mengenalinya. Itu sepatu Bima. Sepatu yang telah kusikat bersih dan kuletakkan di samping rak selama bertahun-tahun. Aku terpaku selama beberapa detik, tanganku masih memegang tas belanjaan. Jantungku berdebar kencang, tapi kemudian aku mencoba memaksa diriku berpikir positif. Mungkin Bima mampir untuk membantu Mas Budi sesuatu lalu pergi terburu-buru. Atau mungkin Mas Budi meminta Bima untuk memeriksa instalasi listrik atau pipa air. Aku mencoba menenangkan diriku seperti itu. Aku mendorong pintu dan melangkah masuk ke ruang tamu. AC menyala dingin, kipas angin di langit-langit berputar pelan. Di atas meja, ada segelas es teh dan secangkir kopi hitam yang belum habis. Es batunya sudah hampir mencair. Kedua ponsel mereka tidak terlihat. Suasana di dalam rumah begitu sunyi. Jenis kesunyian yang tidak membuat nyaman, melainkan membuat merinding. Aku bahkan belum sempat meletakkan tasku, ketika dari ujung lorong terdengar suara air yang mengalir deras. Di sela-sela suara air itu, samar-samar terdengar tawa seorang wanita. Terdengar seperti ditahan, tapi tetap saja bocor keluar. Aku memanggil ke dalam. "Mbak Riana, aku antar barang, nih." Tidak ada jawaban. Kukira dia tidak mendengar, jadi aku melangkah lebih jauh ke dalam. Tepat saat itu, dari arah kamar mandi, terdengar suara seorang pria yang berat dan rendah. "Jangan berisik, nanti kalau ada yang datang bagaimana?" Seluruh tubuhku membeku. Aku telah mendengar suara itu selama 5 tahun, tidak mungkin aku salah. Itu suara Bima, suamiku. Tenggorokanku tercekat, pikiranku kosong, tapi kakiku seolah ditarik oleh sesuatu untuk terus maju. Pintu kamar mandi tidak tertutup rapat, hanya menyisakan celah kecil. Aku berdiri merapat ke dinding, mengintip melalui celah itu, dan pada detik itu juga, seluruh duniaku seolah runtuh. Di bawah pancuran air yang deras, Bima berdiri rapat di belakang Riana. Satu tangannya memeluk pinggang wanita itu, wajahnya menunduk di lehernya. Sementara Riana menengadahkan kepala sambil tertawa. Suaranya yang lembut dan familiar kini terdengar begitu menjijikkan. Dia berkata, "Takut apa sih? Mas Budi nggak mungkin pulang jam segini. Kalau si Saras itu, sebodoh-bodohnya dia, nggak akan pernah berani curiga sama aku." Aku tidak ingat bagaimana aku bernapas saat itu. Yang ku tahu, dari ujung jari hingga tulang punggungku, semuanya terasa dingin membeku. Jika saat itu mereka hanya berdiri berdekatan, mungkin aku masih bisa menipu diriku sendiri bahwa ini hanya salah paham.
Tapi kalimat itu telah membunuh semua harapan konyol yang tersisa di dalam diriku. Ini bukan lagi sebuah kekhilafan, bukan kecerobohan, dan jelas bukan yang pertama kali. Ini adalah pengkhianatan yang terencana, yang disembunyikan, yang mereka anggap sebagai hal yang sudah biasa. Satu hal yang kulakukan, aku tidak menyerbu masuk. Aku tidak menangis, tidak berteriak, tidak menjambak rambutnya seperti yang biasa orang pikir akan dilakukan seorang istri saat memergoki suaminya berselingkuh. Aku hanya mundur dengan sangat pelan, begitu pelan hingga aku sendiri takut dengan ketenanganku. Saat itu, aku menutup pintu kamar mandi hingga rapat, lalu menggeser grendel dari luar. Tidak berhenti di situ, aku menarik kursi kayu yang ada di dekat dinding dan menyandalkannya di gagang pintu. Semua terjadi hanya dalam beberapa detik. Dari dalam, suasana langsung menjadi kacau. Suara gedoran pintu terdengar keras. Bima berteriak, "Siapa yang kunci pintu? Buka sekarang!" Lalu suara Riana yang melengking panik, tapi masih mencoba terdengar galak. "Siapa di luar?" "Saras." "Ya, buka." Aku bersandar di dinding, tanganku gemetar hingga nyaris menjatuhkan ponsel. Tapi pikiranku jernih hingga terasa dingin. Aku menekan nomor ibu mertuaku, Ibu Wati, lalu menelepon ayah mertuaku, Bapak Darmawan. Begitu mereka mengangkat telepon, aku hanya mengucapkan satu kalimat, suaraku begitu tenang. "Bapak, Ibu, tolong segera datang ke rumah Mas Budi. Ada sesuatu yang ingin saya tunjukkan langsung, karena kalau diceritakan, mungkin tidak ada yang akan percaya." Suara gedoran di kamar mandi semakin kencang. Bima mungkin sudah sadar siapa yang berdiri di luar, jadi nada bicaranya berubah total. Dia tidak lagi berteriak, melainkan mulai memohon. "Saras, aku tahu itu kamu. Tolong buka pintunya, jangan diperbesar masalahnya." Aku menatap pintu yang bergetar di depanku, bibirku tanpa sadar membentuk senyum tipis. Sebuah senyuman yang jika dulu, aku sendiri tidak akan pernah membayangkan bisa melakukannya. Aku berbicara cukup keras agar dua orang di dalam bisa mendengar setiap kata. "Tenang saja. Hari ini aku tidak perlu banyak bicara. Biar orang tua di rumah ini yang datang dan melihat sendiri. Ada hal-hal yang kalau sudah dilihat dengan mata kepala sendiri, kalian mau menyangkal pun tidak akan bisa lagi." Suara gedoran yang bertubi-tubi di belakangku saat itu terasa seperti pukulan palu yang menghantam 5 tahun pernikahanku. Dan yang paling pahit adalah, jika melihat kembali hari-hari pertamaku menjadi menantu, mungkin tidak ada yang akan menyangka aku akan berakhir berdiri di luar pintu kamar mandi, mendengar suamiku sendiri memohon saat sedang bersama kakak iparnya. Karena pernah ada suatu masa, aku benar-benar percaya bahwa aku telah menikah dengan pria yang baik dan masuk ke dalam keluarga yang hanya sedikit kaku, tapi tidak seburuk ini. Kalau dipikir-pikir, penyimpangan dalam sebuah keluarga memang tidak langsung terlihat. Ia merayap perlahan, sedikit demi sedikit. Saat orang menyadarinya, segalanya sudah terlalu jauh melenceng dari jalurnya. Aku dan Bima sudah menikah hampir 5 tahun. Saat baru menikah, aku seperti wanita lain pada umumnya, penuh dengan harapan-harapan sederhana. Bima di mataku saat itu adalah pria yang baik, rajin bekerja, jarang minum-minum, dan tahu cara mengalah pada istri. Dia bukan tipe yang pandai merayu atau terlalu manis, tapi hidupnya tampak lurus. Setiap kali aku pulang telat, dia masih menelepon untuk bertanya. Saat cuaca dingin, dia pulang kerja masih ingat membelikanku sekantong kacang rebus hangat karena tahu aku suka. Hal-hal kecil seperti itulah yang membuatku percaya aku tidak salah memilih. Keluarga suamiku punya 2 anak laki-laki. Kakak tertuanya adalah Mas Budi, beberapa tahun lebih tua dari Bima, bekerja sebagai montir mesin-mesin proyek. Mas Budi adalah tipe pria pendiam dan sangat jujur. Seharian hanya fokus pada pekerjaannya. Kadang berangkat pagi buta, pulang larut malam, pakaiannya penuh oli, wajahnya lelah, tapi dia tetap mencuci tangan, lalu makan malam tanpa mengeluh sedikit pun. Sementara istrinya, Mbak Riana, jika dibandingkan, semua orang akan setuju bahwa dia jauh lebih menonjol. Dia berpakaian rapi, kulitnya selalu putih terawat, rambutnya tertata, dan bicaranya lembut, begitu manis hingga orang asing yang baru bertemu pun bisa langsung suka. Sejak awal, ibu mertuaku, Ibu Wati, sudah sangat menyayangi Mbak Riana. Kemanapun beliau pergi, beliau selalu memuji, Riana itu menantu yang tahu diri dan penurut. Bicaranya sama siapapun sopan, kalau semua menantu seperti dia, rumah pasti adem. Setiap kali mendengar itu, aku hanya tersenyum. Tapi aku tahu pujian itu bukan hanya untuk Mbak Riana, tapi juga untuk mengingatkanku bahwa di mata beliau, aku tidak pernah mencapai standar tahu diri itu. Suatu kali, beliau bahkan menatapku dan berkata setengah bercanda, perempuan itu, walaupun jujur, kalau bicaranya terlalu ceplas-ceplos, orang juga jadi segan. Aku tahu beliau sedang menyindirku,
Karena aku memang bukan tipe orang yang berpikir 10 kali sebelum bicara. Aku bekerja sebagai akuntan di sebuah perusahaan kecil. Pekerjaanku setiap hari berhubungan dengan buku dan angka, jadi sifatku juga praktis. Aku tidak terbiasa hari ini bicara A, besok melakukan B. Apalagi pandai memilih kata-kata untuk menjilat. Siapa berbuat apa padaku, aku akan ingat dengan jelas. Dan orang sepertiku, yang hidup di dalam keluarga dengan ibu mertua yang suka dipuji, dan kakak ipar yang pandai mengambil hati, perbandingan itu hanyalah masalah waktu. Seringkali saat makan malam, Ibu Wati akan mengambilkan sepotong ikan terenak untuk Riana, lalu menoleh padaku dan berkata, "Kamu itu harus belajar bicara sambil senyum seperti Mbak Riana, biar di mana-mana orang suka." Aku duduk di sana, mulutku masih mengunyah nasi tapi hatiku terasa sesak. Bukan karena aku kalah darinya, tapi karena aku sadar, di rumah itu, ketulusan tidak akan pernah seberharga kepandaian bicara. Awalnya Bima masih membelaku. Setiap kali ibu menyindirku pendiam atau kaku, dia masih menimpali sambil tertawa. "Sudahlah, Bu. Saras memang tidak pandai bicara, tapi hatinya baik." Saat-saat seperti itu, hatiku terasa hangat. Selama suamiku mengerti, disindir mertua sedikit pun masih bisa kutahan. Tapi pembelaan itu tidak bertahan lama. Perlahan-lahan, setiap kali Ibu Wati menyindir, Bima tidak lagi membelaku. Dia hanya diam, atau menarikku ke kamar dan berkata, "Sudahlah, sayang. Ibu kan sudah tua, dilawan juga percuma. Nanti malah capek." Kalimat itu terdengar seperti bujukan, tapi sebenarnya itu adalah tanda pertama bahwa dia memilih untuk tidak ikut campur setiap kali aku terluka. Setelah menikah beberapa lama, Mas Budi dan Mbak Riana pindah ke rumah sendiri, tidak jauh dari rumah kami. Saat itu aku masih berpikir, dengan tinggal terpisah, mungkin segalanya akan lebih mudah. Tidak setiap hari bertemu, tidak setiap hari makan semeja. Mungkin hubungan keluarga akan lebih ringan, tapi aku salah. Semakin tinggal terpisah, Mbak Riana semakin sering menggunakan alasan keluarga harus saling bantu untuk menarik Bima ke rumahnya. Hari ini minta tolong pasang rak, besok bilang lampu mati, lusa bilang pompa air rusak. Awalnya aku anggap biasa saja, karena kakak ipar dan adik ipar yang tinggal berdekatan saling membantu itu wajar. Sementara itu Mas Budi semakin sibuk. Ada masanya proyek menumpuk, dia pergi dari pagi sampai malam, bahkan kadang menginap di bengkel agar lebih praktis. Sedangkan Mbak Riana di rumah berjualan online, antara siaran langsung dan memotret barang, hidupnya tampak sangat teratur dan santai. Setiap kali ada acara keluarga, dialah yang selalu pertama menuangkan minum, mengambilkan makanan untuk ibu mertua, dan bertanya pada saat yang tepat. Ibu Wati karena itu semakin menyayanginya. Rasanya di mata keluarga suamiku, aku hanyalah istri Bima. Sementara Riana adalah wanita yang tahu cara hidup, tahu cara bersikap, dan tahu cara membuat orang lain senang. Semakin lama, aku merasakan ada sebuah ketimpaitan lidah dijelaskan di dalam keluarga itu. Semua pujian, semua pembelaan, selalu condong ke satu sisi. Sementara aku, apapun yang kulakukan, selalu dianggap kurang. Kurang pandai, kurang lembut, kurang tahu diri. Suatu kali aku merasa sangat kesal dan berkata pada Bima, "Mas nggak merasa ibu terlalu pilih kasih sama Mbak Riana?" Bima saat itu hanya menghela napas. "Sudahlah sayang, ibu kan sudah tua. Kamu mengalah sedikit saja biar rumah tenang." Aku mendengarnya dan tidak membantah lagi. Tapi di dalam hatiku, ada sesuatu yang retak. Karena aku tahu, sejak saat itu, setiap kali aku disindir, dibandingkan, atau diremehkan, orang yang seharusnya berdiri di sampingku telah memilih untuk mundur. Tapi bahkan saat itu, aku masih mencoba menenangkan diri. Tinggal dalam sebuah keluarga besar, wajar jika ada yang pilih kasih atau tidak adil. Selama aku bersikap baik, menjalankan tugasku sebagai menantu dan istri, lama-kelamaan orang akan mengerti. Aku pernah percaya bahwa kesabaran akan dibalas dengan kedamaian. Tak kusangka, kesabaran itulah yang justru memberi kesempatan orang lain untuk semakin menekan, semakin meremehkan. Sampai ketika aku tersadar, keluarga yang kukira hanya sedikit melenceng, ternyata sudah busuk dari akarnya. Namun, tepat saat aku berpikir semua itu hanyalah gesekan biasa dalam keluarga, tanda-tanda aneh mulai muncul. Awalnya begitu kecil hingga jika tidak diperhatikan, mudah sekali terlewat. Dan yang menyakitkan adalah, istri sepertiku biasanya tidak takut pada pukulan langsung. Yang paling melelahkan justru perubahan-perubahan kecil yang samar, yang terus-menerus terasa seperti duri dalam daging. Dicabut tidak bisa, dibiarkan pun sakit. Sekitar setahun terakhir, Bima berubah drastis. Dulu, dia punya kebiasaan pulang kerja langsung melempar ponselnya ke meja. Saat mandi pun ponselnya ditinggal di ruang tamu, kalau ada yang menelepon, aku bisa mengangkatnya. Tapi sejak saat itu,
Ponselnya seolah menempel di tubuhnya. Makan malam, ponselnya diletakkan terbalik di meja. Tidur, diselipkan di bawah bantal. Masuk kamar mandi, di bawah serta. Suatu kali, aku tidak sengaja mengambilnya karena mengira ada panggilan dari kantor, dia langsung merebutnya kembali. Wajahnya menjadi gelap, seolah aku baru saja melakukan kesalahan besar. Aku masih ingat, suatu malam hampir jam 12, kami baru saja berbaring. Layar ponsel Bima menyala. Aku hanya menoleh secara refleks. Belum sempat melihat apa-apa, dia sudah menyambarnya, membalikkan badan, jarinya bergerak cepat lalu menghapusnya. Aku bertanya pelan, siapa yang kirim pesan jam segini? Bima tidak langsung menjawab, melainkan menghela napas dengan kesal. Bisa nggak sih kamu berhenti curiga? Orang cuma nanya kerjaan. Kalimat itu membuatku tertegun. Aku tidak melakukan apa-apa, hanya bertanya seperti biasa. Tapi sikapnya membuatku merasa seolah akulah yang salah. Lalu di lain waktu, saat dia sedang mandi, ponselnya diletakkan di rak dekat pintu. Layarnya menyala tepat saat aku lewat. Aku hanya sempat melihat dua kata yang sangat jelas, Mbak Riana. Jantungku berdesir. Menunggu dia keluar, aku bertanya dengan sangat lembut. Kenapa malam-malam Mbak Riana masih kirim pesan? Bima, sambil mengeringkan rambut, menjawab dengan santai, matanya tidak menatapku. Mas Budi lagi nggak ada, dia minta tolong lihat pompa air. Jangan mikir yang aneh-aneh. Jawabannya terdengar masuk akal. Tapi cara bicaranya yang terlalu cepat, terlalu ringkas, seolah sudah disiapkan sebelumnya, membuat hatiku tidak nyaman. Sejak hari itu, aku lebih memperhatikan. Benar saja, setiap kali Riana menelepon, Bima langsung berangkat. Kadang alasannya bola lampu di rumahnya mati, kadang pipa air bocor, kadang perlu mengangkat barang-barang berat karena Riana berjualan online. Jika hanya sekali dua kali, mungkin biasa. Tapi ini hampir setiap minggu ada saja urusan, dan selalu terjadi tepat saat Mas Budi tidak ada di rumah. Yang membuatku gelisah bukan karena Bima menolongnya, tapi setiap kali dia pulang, di tubuhnya tercium aroma yang aneh. Bukan bau oli, bukan juga bau sabun di rumah mereka. Itu adalah bau parfum wanita yang manis dan menyengat. Aroma yang tidak pernah kupakai dan bukan milik rumahku. Suatu kali aku mencoba berkata dengan lembut, lain kali biar aku ikut. Ya, biar bisa bantu-bantu Mbak Riana juga. Kukira usulku masuk akal. Sebagai sesama wanita, pekerjaan akan lebih mudah. Siapa sangka, Bima langsung membentak, hal yang jarang sekali dia lakukan. Itu rumah kakakku, bukan sarang maling. Kenapa kamu harus mengawasinya? Jangan berlebihan. Aku terpaku. Sejak kapan sebuah tawaran biasa membuatnya bereaksi sekeras itu? Dan yang lebih menyakitkan, setelah mengatakan itu, dia sama sekali tidak merasa bersalah. Dia hanya memakai sandalnya, mengambil kunci, dan langsung pergi, meninggalkanku sendirian di dapur dengan panci sayur yang bahkan belum sempat kuangkat. Dari pihak Riana, dia juga tidak lagi sama. Jika dulu dia hanya manis untuk mengambil hati orang tua, belakangan manisnya itu mulai tercampur sesuatu yang sangat tidak menyenangkan. Setiap kali bertemu denganku, dia masih tersenyum, masih bertanya kabar, tapi tatapan matanya tidak lagi selembut dulu, seolah sedang menyelidik, seolah sedang melihat sejauh mana aku tahu. Suatu kali, saat kami sedang makan bersama di rumah mertua, Riana tiba-tiba berkata dengan sangat alami, akhir-akhir ini Bima sering sekali bantu-bantu. Kalau nggak ada dia, aku nggak tahu harus minta tolong siapa. Memang, keluarga itu lebih baik dari orang lain. Selesai bicara, dia menatapku sambil tersenyum. Senyumannya terlihat tulus, tapi entah kenapa aku merasa seperti ada jarum yang menusuk kulitku. Ibu mertuaku mendengarnya dan langsung menimpali. Nadanya seolah membela, padahal sebenarnya menyudutkanku. Keluarga itu memang harus saling bantu. Kenapa kamu pasang muka masam begitu? Hidup itu harus lapang dada, biar suami sayang. Aku yang sedang memegang mangkuk nasi, tenggorokanku tercekat. Aku tidak berkata apa-apa, hanya karena aku diam, karena aku tidak ikut tersenyum. Beliau sudah menuduhku picik. Saat-saat seperti itu, aku semakin merasa terasing di rumah itu. Siapapun boleh bicara apa saja, menyindir apa saja. Tapi jika aku mengerutkan kening sedikit saja, akulah yang menjadi salah. Suatu sore, Riana mengirim pesan, bilang dia sedikit demam dan memintaku membelikan obat flu dan minyak angin. Saat itu aku masih belum mau berpikir buruk, jadi sepulang kerja aku mampir ke apotek dan mengantarkannya. Tapi begitu sampai, aku merasa aneh. Pintu utama hanya tertutup, tidak dikunci, tapi di dalam sunyi. Aku memanggil beberapa kali, tidak ada jawaban. Saat hendak berbalik, dari dalam terdengar suara gaduh seperti ada sesuatu yang menabrak meja, lalu langsung hening. Aku menunggu di luar beberapa saat, memanggil lagi.
Hampir 1 menit kemudian, Riana baru membuka pintu. Rambutnya acak-acakan, wajahnya memerah, napasnya terengah-engah. Dia tergagap. Maaf, tadi lagi ganti baju, jadi nggak dengar. Aku mengangguk, memberikan obatnya, lalu masuk untuk duduk sebentar karena sopan santun. Tapi baru saja duduk, mataku melihat lantai di dekat lorong masih basah, seolah ada yang baru saja keluar dari kamar mandi. Pintu kamar mandi sedikit terbuka. Di dalamnya masih ada uap air. Di gantungan, tergantung sebuah handuk pria berwarna abu-abu. Melihatnya, hatiku terasa berat. Handuk itu persis seperti yang biasa dipakai Bima. Aku tidak berani memastikan itu miliknya, tapi perasaan tidak aman menghantuiku sejak saat itu. Malamnya, menunggu Bima pulang, aku bertanya dengan sangat lembut, mencoba menjaga nada suaraku senormal mungkin. Tadi sore, Mas ke rumah Mbak Riana. Bima yang sedang melepas jam tangan mengangkat kepala menatapku. Tatapannya dingin dan kesal, membuatku merasa seperti pengganggu. Dia berkata, jangan jadi perempuan yang cuma bisa cemburu buta. Lalu dia masuk ke kamar untuk berganti pakaian, tanpa penjelasan lebih lanjut. Aku duduk diam di ruang tamu, tiba-tiba merasa hatiku goyah. Jika aku benar, kenapa aku merasa seolah akulah yang salah? Kenapa orang yang membuatku gelisah justru bisa membuatku merasa malu karena kecurigaanku sendiri? Sejak saat itu aku tidak bisa tenang lagi. Aku mulai melihat segalanya dengan kacamata yang berbeda. Setiap panggilan dari Riana, setiap kali Bima keluar rumah, setiap pembelaan aneh dari ibu mertua, semuanya membuatku berpikir. Tapi meskipun begitu, aku masih mencoba berpegang pada sisa-sisa kewarasanku, bahwa mungkin aku hanya terlalu sensitif. Aku takut jika aku bicara tanpa bukti, yang akan dianggap bermulut jahat, perusak rumah tangga, dan wanita pencemburu, pada akhirnya tetaplah aku. Dan mungkin karena ketakutan itulah, selama ini aku membiarkan kegelisahan itu tumbuh di dalam hati tanpa berani menamai apa yang sebenarnya kutakutkan. Setelah kecurigaan-kecurigaan itu, aku tidak lagi memandang Bima seperti dulu. Dan anehnya, sepertinya ketika seorang istri mulai curiga, suami yang bersalah menjadi sangat peka. Bima tidak lagi bersikap tenang seperti sebelumnya, ia berubah total. Ia berangkat lebih pagi, pulang lebih malam, dan makan malam bersama di rumah menjadi jarang terjadi. Suatu hari aku susah payah memasak semua makanan kesukaannya, sayur masih panas, ikan masih mengepul, tapi ia hanya duduk makan beberapa suap lalu meletakkan mangkuknya. Aku ada urusan di luar, katanya singkat. Urusan apa? Tanyaku. Ia membentak. Kenapa sih kamu harus selalu bertanya sampai detail? Semakin hari, nada bicaranya padaku semakin kasar. Aku bertanya satu hal, ia menjawab sekenanya. Aku menanyakan sesuatu, ia mengerutkan kening seolah sedang diinterogasi. Tapi yang paling menyayat hati adalah, begitu ponselnya berdering dan nama Riana muncul di layar, nada bicaranya langsung berubah. Menjadi lebih lembut, lebih rendah, bahkan terkadang ada nada sabar yang sudah lama tidak pernah ia gunakan padaku. Suatu kali, tepat di depanku, ia mengangkat telepon sambil berjalan ke balkon. Suaranya pelan tapi cukup untuk kudengar perbedaannya. Iya, nanti Mas ke sana. Kamu tenang saja. Hanya beberapa kata itu, tapi rasanya seperti ada yang mencakar dadaku. Ada malam-malam di mana aku menunggunya dari jam 7 sampai hampir jam 9. Makanan sudah dingin, ku telepon tidak diangkat. Ku kirim pesan, hanya terbaca centang biru lalu hilang. Baru saat pintu terbuka, Bima masuk dengan wajah lelah yang dibuat-buat. Alasannya rapat mendadak, tapi aku melihat dengan jelas kerah bajunya kusut dan rambutnya masih lembab seolah baru saja mandi di suatu tempat. Baunya bukan bau kantor, bukan juga bau asap jalanan, melainkan bau sabun mandi yang familiar, yang pernah kucium saat berkunjung ke rumah Riana. Aku ingin bertanya, tapi setiap kali melihat wajahnya yang dingin, kata-kata yang sudah di ujung lidah kembali tertelan. Aku mulai mengamati lebih dekat. Bukan dengan membuntutinya atau membuat keributan, tapi dengan diam-diam memperhatikan. Dan justru dari keheningan itulah aku menemukan banyak hal. Beberapa kali dalam perjalanan pulang, aku melihat motor Bima terparkir di dekat rumah Mas Budi pada jam-jam yang aneh. Bukan siang hari untuk mampir makan, bukan juga sore hari saat keluarga berkumpul, tapi di tengah hari atau larut malam. Tepat di saat-saat Mas Budi hampir pasti sedang di bengkel. Awalnya aku masih memaksa diri berpikir mungkin ia benar-benar mampir untuk memperbaiki sesuatu. Tapi sekali, 2 kali, lalu 3 kali dengan pemandangan yang sama, hatiku tidak bisa tenang lagi. Suatu hari aku pulang dari pasar lebih awal. Begitu berbelok ke gang rumah Mas Budi, tiba-tiba aku melihat Bima berdiri merapat di sudut dinding, di bagian yang tersembunyi dari gerbang. Riana berdiri di hadapannya, jarak mereka begitu dekat hingga hanya butuh setengah langkah untuk bersentuhan.
Aku belum sempat mencerna apa yang kulihat, Riana sudah mengulurkan tangan menepuk-nepuk bahu Bima, gerakan yang sangat alami, sangat akrab, sama sekali tanpa kecanggungan antara kakak ipar dan adik ipar. Tepat saat itu, mereka berdua menoleh dan melihatku. Riana bereaksi begitu cepat, jika aku tidak melihatnya beberapa detik sebelumnya, mungkin aku akan kembali tertipu oleh pesonanya. Ia langsung tersenyum, suaranya riang. "Loh, kamu pulang cepat? Ini, tadi minta tolong Bima angkat karung beras. Berat sekali." Aku berdiri diam, mataku menyapu ke sekitar kaki mereka, tidak ada karung beras, tidak ada kardus, tidak ada barang apapun, yang ada hanya ekspresi gugup di wajah Bima dan senyum yang terlalu dipaksakan di bibir Riana. Aku belum sempat berkata apa-apa, dari dalam halaman, ibu mertuaku keluar. Aku tidak tahu sejak kapan beliau ada di sana, tapi caranya muncul begitu tepat waktu membuatku merinding. Beliau melirikku sekilas, lalu berkata ketus, "Cuma urusan begitu saja kok dilihatin seperti maling. Jadi perempuan kok picik sekali, bagaimana mau menjaga suami?" Kalimat itu seperti menamparku. Aku berdiri di tengah halaman, masih memegang tas belanjaan. Untuk pertama kalinya aku merasa bukan hanya ditipu oleh satu orang, tapi sedang dikeroyok oleh sekelompok orang yang bersama-sama memutarbalikkan kebenaran di depan mataku. Malam itu aku tidak tahan lagi. Menunggu Bima pulang, aku bertanya langsung, tanpa basa-basi, "Mas, kamu sama Mbak Riana ada apa-apa di belakangku?" Bima yang sedang memegang gelas, mendengarnya dan langsung membanting gelas itu ke meja hingga berbunyi keras. Ia tidak menjelaskan, juga tidak menyangkal seperti orang yang tidak bersalah. Ia hanya menatapku dengan marah dan menggertak, "Kalau kamu sudah tidak percaya lagi, buat apa kita hidup bersama?" Mendengar kalimat itu, hatiku membeku. Orang yang benar-benar tidak bersalah reaksinya berbeda. Mereka mungkin marah, mungkin kesal, tapi mereka akan berusaha menjelaskan. Tapi Bima tidak. Ia marah seperti seseorang yang rahasianya baru saja disentuh. Sejak hari itu, Riana semakin berani. Ia tidak lagi menghindariku, sebaliknya ia justru aktif mengirim pesan yang setengahnya seperti perhatian, setengahnya lagi seperti peringatan. Suatu hari ponselku menampilkan pesannya, "Jangan terlalu banyak pikiran. Laki-laki kalau terlalu dikekang, lama-lama bosan." Membaca kalimat itu, tanganku terasa dingin. Di permukaan terdengar seperti nasihat, tapi setiap katanya seperti menyiram bensin ke dalam api. Rasanya Riana tidak lagi takut aku tahu, melainkan sedang menantangku, sejauh mana aku bisa bertahan. Yang lebih menakutkan, Riana tahu persis jadwal Bima. Ada hal-hal yang bahkan aku sebagai istrinya tidak tahu, ia sudah tahu lebih dulu. Aku baru saja berkata, "Malam ini sepertinya Mas pulang telat." Riana sudah tertawa. "Enggak kok, hari ini Bima pulang cepat." Suatu hari aku bilang Bima sedang pergi dengan teman-temannya. Ia langsung menimpali, "Kayaknya enggak deh, hari ini dia ada urusan lain." Kalimat-kalimat itu terdengar sepele, tapi semakin sering ku dengar, semakin aku merinding. Tidak mungkin seorang kakak ipar tahu jadwal adik iparnya sedetail itu, kecuali mereka berkomunikasi jauh lebih sering dari yang kubayangkan. Lalu aku memutuskan untuk mengubah cara. Aku diam selama beberapa hari, berpura-pura tidak peduli lagi. Tidak bertanya, tidak menatap, tidak mendesak. Benar saja, Bima terlihat lega. Ia tidak lagi mudah marah, pulang ke rumah bahkan berpura-pura menanyakan aku sudah makan atau belum. Riana juga kembali bersikap manis seperti biasa, bahkan suatu sore meneleponku untuk datang makan bubur kacang hijau buatannya. Justru ketenangan yang tidak wajar itulah yang membuatku sadar sepenuhnya. Mereka bukan tenang karena tidak bersalah. Mereka terlalu percaya diri. Percaya diri bahwa aku akan diam, bahwa aku tidak akan berani membongkar, bahwa meskipun aku curiga, aku akan tetap menjadi wanita penurut seperti yang mereka kira. Dan sejak saat itu, aku berhenti bertanya. Aku tidak membantah, tidak menangis, tidak mengeluh. Aku diam-diam mencatat setiap jadwal, setiap kali Bima keluar rumah, setiap pesan samar dari Riana, setiap tatapan menghindar yang diikuti kepura-puraan. Aku tahu persis aku sedang berjalan mendekati sebuah kebenaran yang kotor. Hanya saja saat itu aku belum punya bukti. Tapi intuisi seorang wanita yang suaminya telah berubah telah berteriak setiap hari di dalam hatiku, bahwa aku sedang dikhianati. Dan yang lebih menyakitkan, dikhianati di dalam keluarga yang selama ini coba kujaga. Tapi baru setelah sebuah kejadian seminggu sebelum aku memergoki mereka, aku benar-benar tidak bisa lagi menipu diriku sendiri. Hari itu hujan sejak sore, gerimis tapi awet. Jenis hujan yang membuat jalanan menjadi kelabu dan hati menjadi berat. Aku pulang kerja lebih awal, mampir ke pasar membeli ikan dan sayur, lalu pulang untuk memasak. Di kepalaku masih terlintas pikiran, akhir-akhir ini hubungan kami sangat tegang. Malam ini aku akan mencoba lebih lembut,
memasak makanan kesukaan Bima, mungkin suasana rumah akan sedikit lebih baik. Aku sibuk di dapur selama hampir 2 jam. Panci sayur masih mengepul, ikan goreng baru saja diangkat. Jam menunjukkan pukul 10 lebih, tapi Bima belum juga pulang. Ku telepon, tidak diangkat. Menunggu beberapa saat, ku kirim pesan menanyakan di mana. Lama sekali baru ia membalas, singkat, hanya 2 kata, lagi sibuk, tanpa penjelasan, tanpa pesan, tanpa bertanya apakah aku sudah makan. Pesan dingin itu membuatku tiba-tiba merasa dapurku terlalu luas, terlalu dingin. Aku menunggu hampir setengah jam lagi, hatiku gelisah. Entah kenapa hari itu aku merasa sangat tidak enak. Perasaan itu tidak datang tiba-tiba, melainkan merayap perlahan seperti air yang merembes melalui celah kecil. Akhirnya, aku menelepon Riana. Sejujurnya, saat itu aku masih belum yakin. Aku hanya berpikir, mungkin Bima kesana lagi seperti biasa. Aku bertanya hanya untuk menenangkan hati. Di seberang sana, telepon diangkat dengan sangat cepat. Riana menjawab dengan nada mengantuk yang dibuat-buat, begitu lancar hingga terdengar aneh. "Nggak, Saras. Aku di rumah sendirian, agak nggak enak badan. Jadi dari tadi tiduran. Ada apa?" Justru karena terlalu cepat, terlalu lancar, terlalu mulus, bulu kudukku berdiri. Seseorang yang benar-benar lelah dan sedang berbaring, jarang sekali bisa bicara selancar itu seolah sudah dihafal. Aku menutup telepon dengan hati kacau. Tepat saat itu, ibuku menelepon, meminta tolong dibelikan obat flu karena badannya meriang. Aku memakai jas hujan, mengambil dompet, dan pergi ke apotek di ujung gang. Hujan gerimis, jalanan licin, kendaraan yang lewat meninggalkan cipratan air kotor di ujung celanaku. Setelah membeli obat, dalam perjalanan pulang, entah kenapa aku mengambil jalan memutar melewati gang rumah Mas Budi. Mungkin kebetulan, mungkin juga hatiku yang menuntunku. Dan begitu aku berbelok di dekat pagar belakang rumahnya, jantungku serasa jatuh. Motor Bima terparkir di sudut tersembunyi dekat pagar, tempat yang sulit terlihat dari gerbang depan. Mesinnya mati, joknya masih basah oleh air hujan. Jelas motor itu sudah di sana cukup lama. Aku berdiri terpaku di bawah teras rumah seberang, tanganku mencengkeram erat kantong obat hingga terasa sakit. Jika Riana benar-benar di rumah sendirian seperti yang ia katakan, lalu motor suamiku ada di sana untuk apa? Dan jika Bima benar-benar di sana, kenapa mereka berdua berbohong? Hanya 2 pertanyaan itu, tapi kepalaku pusing bukan main. Aku sempat berpikir untuk langsung masuk. Bahkan sempat melangkahkan kaki, tapi kemudian aku berhenti. Aku takut jika yang kudapati hanyalah kecurigaan samar, lalu sekali lagi aku akan dicap sebagai pencemburu yang sakit. Aku berdiri diam di bawah teras, hujan menetes di ujung bajuku, dingin, telingaku fokus ke arah rumah itu. Dan di tengah suara hujan yang mengetuk atap seng, aku mendengar dengan sangat jelas dari dalam rumah suara tawa kecil yang terputus-putus, lalu tiba-tiba hening seolah ada yang menyadari sesuatu. Saat itu, aku tidak lagi merasa dingin karena hujan. Aku hanya merasakan hawa dingin dari dalam dadaku merayap naik ke leher. Aku pulang dengan langkah berat seperti diikat batu. Malam itu, Bima pulang hampir jam 10. Begitu pintu terbuka, aku mencium bau sabun mandi yang bukan dari rumahku. Rambutnya masih lembab. Kemejanya berbeda, seolah ia sudah berganti baju sebelum pulang. Tapi wajahnya santai seolah tidak terjadi apa-apa. Ia duduk di meja, melihat makanan yang sudah dingin, lalu berkata, "Aku habis ketemu klien, terus makan sama teman. Nggak usah dipanaskan lagi." Aku menatap lurus wajahnya. Untuk pertama kalinya setelah bertahun-tahun, aku tidak lagi melihat pria yang pernah kupercaya. Aku hanya melihat seorang pembohong yang sudah begitu terbiasa hingga tidak ada lagi kecanggungan. Aku bertanya sangat pelan, begitu pelan hingga aku sendiri terkejut. "Dari mana saja?" Bima memalingkan wajah, melepas jam tangannya dan meletakkannya dengan keras di meja, lalu berkata dengan nada dingin, "Kalau hidup begini terus, siapa yang tahan?" Seharian mengintai seperti polisi. Ia tidak menjawab pertanyaanku, ia tidak menyangkal. Ia hanya melakukan satu hal, mengubahku menjadi pihak yang bersalah. Aku duduk diam, tanganku di atas meja. Tiba-tiba aku merasa ingin tertawa sekaligus sakit. Ternyata sampai detik ini, ia masih berpikir hanya dengan membentak dan menuduhku curiga, semuanya akan berlalu seperti biasa. Malam itu aku tidak tidur. Bima berbaring memunggungiku, napasnya teratur seolah tanpa beban. Sementara aku menatap langit-langit yang gelap. Setiap detail selama setahun terakhir berputar di kepalaku, lebih jelas dari sebelumnya. Malam-malam saat ponselnya menyala lalu mati. Pesan-pesan dari Riana di tengah malam. Kunjungan-kunjungan membantu yang anehnya lama.
Tatapan Riana yang setengah menantang, setengah kasihan, sindiran ibu mertua, dan sikap Bima yang mudah marah lalu membalikkan kesalahan padaku. Semuanya seperti kepingan kaca pecah yang berserakan, dan malam itu, semuanya tersusun menjadi sebuah gambar yang utuh. Dan gambar itu begitu kotor hingga aku ingin muntah. Keesokan paginya, aku membuat sebuah keputusan yang aku sendiri tidak duga. Aku akan diam total. Tidak lagi bertanya, tidak menangis, tidak mengeluh, tidak menunjukkan bahwa aku terluka. Aku ingin lihat, jika aku berhenti bereaksi, sejauh mana mereka akan lengah. Benar saja. Hanya setelah 2 hari, Bima terlihat lega. Ia tidak lagi waspada, tidak lagi terus-menerus marah. Riana juga kembali bersikap manis dan palsu seperti biasa. Bahkan mengirim pesan menanyakan kabarku dan bercerita soal jualannya seolah tidak terjadi apa-apa. Justru sikap alami yang berlebihan itulah yang semakin meyakinkanku, mereka sudah terlalu lama terbiasa menipuku. Dan tepat saat itu, Mas Budi menelepon, memintaku mengambil oleh-oleh dari kampung dan mengantarkannya untuk Riana. Mendengarnya, di kepalaku tiba-tiba muncul sebuah perasaan yang aneh. Bukan senang, bukan juga tegang, melainkan sebuah firasat dingin. Aku tidak tahu kenapa, tapi aku tahu, kali ini aku harus pergi. Seolah ada sebuah tali tak terlihat yang menarikku ke hadapan sebuah kebenaran terakhir. Dan sore itulah, aku membawa tas belanjaanku, melangkah melewati gerbang rumah Mas Budi tanpa memberitahu siapapun. Hanya untuk, beberapa menit kemudian, melalui celah pintu kamar mandi, semua kecurigaanku, semua malam tanpa tidurku, semua penyangkalan mereka, ditelanjangi habis-habisan. Baru saat itulah aku mengerti. Selama ini bukan aku yang terlalu banyak berpikir, bukan aku yang cemburu buta seperti yang mereka coba yakinkan. Hanya saja, mereka telah mengkhianatiku terlalu lama, terlalu mulus, hingga aku sendiri pernah mereka tuntun untuk meragukan perasaanku sendiri. Di dalam kamar mandi, suara gedoran semakin kencang. Kursi kayu yang kugunakan untuk mengganjal gagang pintu bergetar. Suara Bima dari dalam tidak lagi terdengar memohon, melainkan mulai panik. Saras, buka pintunya. Kita bicara baik-baik. Aku bersandar di dinding, tanganku yang memegang ponsel terasa dingin, tapi pikiranku jernih luar biasa. Aku tidak berteriak, tidak menangis. Aku hanya berkata cukup keras agar mereka berdua di dalam mendengar, tunggu Bapak dan Ibu datang, baru kita bicara. Saat itu, Mas mau menjelaskan apa saja, silakan. Mendengar itu, di dalam hening sejenak, seolah mereka berdua sadar masalah ini sudah di luar kendali. Lalu, terdengar suara Riana berteriak melengking, Saras, jangan kurang ajar kamu, buka pintunya sekarang. Aku mendengarnya dan merasa geli. Orang yang sedang terkunci di kamar mandi bersama suami orang lain, masih punya hak untuk menceramahiku. Mungkin karena selama ini mereka sudah terbiasa melihatku diam dan mengalah, jadi sampai detik ini mereka masih berpikir hanya dengan menggertak, aku akan luluh. Belum sampai 10 menit, aku mendengar suara motor berhenti di halaman, disusul suara langkah kaki yang tergesa-gesa. Ibu Wati dan Bapak Darmawan masuk dengan wajah cemas, begitu melihatku berdiri di sana, wajah Ibu Wati langsung berubah masam. Beliau membentak, ada apa kamu panggil-panggil seperti rumah kebakaran, kenapa ribut-ribut begini? Jika dulu, mungkin aku akan panik menjelaskan, takut dituduh kurang ajar. Tapi hari itu tidak. Aku hanya perlahan menunjuk ke arah pintu kamar mandi yang terus bergetar. Bapak dan Ibu tidak perlu tanya saya, buka saja sendiri dan lihat. Bapak Darmawan mengerutkan kening, matanya beralih dari aku ke pintu. Tepat saat itu dari dalam terdengar suara Bima yang panik bercampur marah. Bapak, Ibu, tolong buka pintunya. Hanya dengan mendengar suara putranya dari dalam sana, wajah Bapak Darmawan langsung berubah. Beliau berjalan cepat, menarik kursi yang kugunakan untuk mengganjal. Pintu terbuka, dan pada detik itu juga, seisi rumah seolah tercekik. Bima berdiri terpaku di dalam, rambutnya basah kuyup, pakaiannya berantakan, wajahnya pucat seperti baru disiram air es. Sementara Riana buru-buru menutupi dadanya dengan handuk, rambutnya basah menempel di wajah, berdiri gemetar di sudut. Tidak ada lagi jarak yang bisa disebut tidak sengaja, sekali lihat saja sudah cukup untuk mengerti apa yang telah terjadi. Suasana begitu kaku hingga aku bisa mendengar suara air dari pancuran yang masih menetes ke lantai. Ibu Wati terpaku selama beberapa detik. Kukira setidaknya saat itu beliau akan bertanya pada putranya, tapi tidak. Reaksi pertamanya justru melotot padaku dan berteriak, apa-apaan ini? Kenapa kamu mengunci orang di kamar mandi seperti ini? Aku berdiri diam menatapnya, dan untuk pertama kalinya seumur hidup, aku tertawa langsung di depan ibu mertuaku. Tawa itu pasti terdengar sangat dingin, karena aku sendiri merasa aneh dengan diriku.
Aku bertanya balik. Suaraku tenang hingga menyeramkan. Apa saya salah kunci orang? Atau saya membukanya terlalu cepat? Bapak Darmawan berbalik ke arah Bima. Suaranya berat seperti batu. Jelaskan. Ini apa-apaan? Bima membuka mulut beberapa kali, baru bisa mengeluarkan beberapa kata yang terputus-putus. Tadi cuma bantu Mbak Riana perbaiki pipa air, terus basah. Mendengar itu, aku tidak tahan lagi. Aku memotong. Setiap kata seolah kulemparkan ke wajahnya. Memperbaiki pipa air sampai harus berdiri serapat itu, atau memperbaiki perasaan juga? Bima terdiam, matanya berkedip-kedip tapi tidak bisa membantah. Riana saat itu mengubah ekspresi dengan sangat cepat, khas seorang aktris ulung. Ia memegang handuknya, air matanya tiba-tiba mengalir, suaranya bergetar seolah dialah korbannya. Tadi aku terpeleset di kamar mandi, Bima menolongku. Kami tidak ada apa-apa. Saras sudah salah paham. Tangisan itu jika dulu mungkin masih bisa menipu orang lain. Tapi hari ini tidak. Aku tertawa. Tawa yang menggema di ruangan yang penuh rasa malu itu. Aku menatap lurus ke arah Riana. Menolong sampai harus mandi bersama di bawah pancuran dengan pintu terkunci, dan bilang sebodoh-bodohnya dia, gak akan pernah berani curiga, Mbak pikir telingaku tuli? Begitu kalimatku selesai, seisi ruangan hening total. Wajah Riana langsung kaku, matanya yang tadi berlinang air mata tiba-tiba berkedut. Bima berbalik menatapnya, lalu menatapku, seolah tidak menyangka aku telah mendengar kalimat itu. Bapak Darmawan terpaku, kedua tangannya terkepal hingga menonjol. Dan Ibu Wati kali ini tidak bisa berteriak lagi. Wajahnya pucat, bibirnya bergerak-gerak tanpa suara. Aku berdiri di sana, menatap satu persatu wajah-wajah yang familiar itu, dan merasa geli sekaligus pahit. Baru beberapa menit yang lalu, aku masih menantu, masih istri, masih orang yang harus selalu menjaga sikap agar rumah tangga tetap damai. Tapi sekarang, akulah yang merobek tirai terakhir, memaksa semua orang untuk melihat wajah asli satu sama lain. Aku tidak lagi merasa sakit hingga ingin berteriak. Aku hanya merasa dingin. Rasa dingin yang membuat seseorang sadar sepenuhnya, sadar hingga tidak ingin lagi menipu diri sendiri sedetik pun. Bima tergagap memanggil namaku, terdengar seperti permohonan. Saras, dengarkan aku. Tapi aku tidak menatapnya, aku juga tidak mau mendengar lagi. Karena bahkan setelah ditelanjangi seperti ini, yang pertama kali ia pikirkan adalah mencari cara untuk membela diri, bukan merasa malu atas perbuatannya. Riana masih menunduk, tapi aku tahu di kepalanya ia sedang panik mencari cerita lain untuk memutarbalikkan fakta. Hanya saja, kebenaran yang sudah terungkap di depan mata, diputarbalikkan seperti apapun tidak akan bisa bersih lagi. Tapi yang paling tidak kuduga bukanlah reaksi dua pengkhianat itu. Yang benar-benar membuatku merinding adalah reaksi selanjutnya dari orang-orang yang seharusnya bisa melihat benar dan salah di rumah ini. Yang membuatku paling merinding setelah pintu kamar mandi terbuka bukanlah penampilan acak-acakan Bima atau wajah pucat Riana, melainkan reaksi ibu mertuaku, Ibu Wati, yang hanya dalam beberapa detik setelah terpaku, langsung berbalik menyerangku. Aku bahkan belum sempat mencerna ekspresinya, tiba-tiba aku sudah mendengar bentakannya yang tajam seperti pisau. Cuma karena salah paham begini kamu bikin ribut? Hah? Aku tertegun sejenak, mengira salah dengar. Salah paham? Sampai sejauh ini, beliau masih bisa mengucapkan kata itu? Aku menatap lurus ibu mertuaku, bertanya perlahan. Salah paham? Ibu Wati tidak mundur. Beliau menunjuk lurus ke arahku, jarinya gemetar karena marah. Tapi suaranya tetap tegas seolah akulah yang paling tidak masuk akal di sini. Di dalam kamar mandi berdua memangnya kenapa? Cuaca panas, pipa air rusak. Dia masuk membantu, lalu kenapa? Kamu main grebek seperti ini, di mana harga diri keluarga? Mendengar itu, aku tertawa. Tawa yang kering dan pahit hingga telingaku sendiri terasa sakit. Aku bertanya lagi, membantu sampai harus mengunci pintu dan berpelukan di bawah pancuran? Bantuan model seperti itu mungkin cuma ada di keluarga ini. Ya, Bu. Ibu Wati terdiam sejenak karena bantahanku, tapi kemudian suaranya semakin keras. Justru kamu yang bermasalah. Cemburu buta, lalu mengarang cerita. Perempuan kalau kerjaannya cuma mengintai suami, suami mana yang betah? Aku mendengarnya dan tanganku terasa dingin. Sampai detik ini, wanita ini masih bisa membalikkan pisau ke arahku, masih bisa mencari-cari alasan untuk membenarkan pemandangan yang baru saja ia lihat. Ketidaklogisan ini bukan lagi karena buta, melainkan membuatku mulai mencium sesuatu yang lebih mengerikan di baliknya. Tepat saat itu, Riana tiba-tiba bersimpuh. Ia menjatuhkan diri di kaki Ibu Wati. Kedua tangannya memeluk lutut mertuanya, menangis terseduh-seduh seolah baru saja mengalami ketidakadilan yang luar biasa. Air mata dan ingusnya bercampur, suaranya tercekat.
Ibu, Riana difitnah. Tadi Riana cuma minta tolong Bima perbaiki keran, tidak menyangka Saras akan berpikir seburuk ini. Riana malu Bu, malu sekali. Aku berdiri menonton dengan punggung merinding. Caranya bersimpuh, caranya menangis, caranya memanggil ibu pada saat yang tepat, begitu mulus hingga aku merasa mereka sudah sering melakukan adegan ini. Ini bukan hanya pengkhianatan, mereka juga sangat terbiasa memutarbalikkan fakta dan menyalahkan orang lain untuk menyelamatkan diri. Bima langsung ikut bermain peran. Begitu melihat Riana bersimpuh, ia berbalik ke arahku, wajahnya memerah, suaranya membentak seolah dialah yang tersinggung. Kamu keterlaluan, Saras, kamu merusak nama baik keluarga ini. Hanya karena pikiran kotormu, kamu mempermalukan bapak dan ibu di depan umum. Aku menatapnya, menatap ekspresi garangnya, dan hatiku tiba-tiba terasa dingin. Jika sebelumnya aku masih sakit karena curiga, sekarang aku hanya merasa jijik. Karena pria ini tidak hanya mengkhianatiku, ia juga bisa dengan cepat berpihak pada selingkuhannya, bersama-sama menginjakku demi menutupi perbuatan kotor mereka. Aku tidak berdebat, tidak juga berteriak seperti yang mungkin mereka harapkan. Aku hanya menatap kedua orang yang sedang berakting di depanku, lalu berkata perlahan, "Kalian berdua hebat sekali aktingnya. Kalau tidak melihat dari awal, mungkin aku juga akan percaya bahwa akulah yang salah." Kalimat itu membuat Riana berhenti sejenak, tapi dengan cepat ia kembali menunduk, menangis lebih keras seolah ingin menenggelamkan kebenaran dengan suara tangisnya. Sejak tadi, Bapak Darmawan hanya diam. Beliau berdiri di dekat pintu, wajahnya gelap, rahangnya mengeras hingga pelipisnya berkedut. Tiba-tiba, beliau memukul meja di dekatnya dengan keras, suara pukulan itu membuat semua orang terkejut. Beliau berteriak, "Diam semua." Seisi ruangan hening. Beliau menatap tajam Bima, lalu Riana. Suaranya berat dan penuh tekanan. Bapak tanya sekali lagi, iya atau tidak? Hanya 3 kata, tapi membuat suasana membeku. Aku menunggu. Kupikir setidaknya saat ditanya langsung oleh ayahnya seperti itu, Bima akan menunduk, tapi sebelum ada jawaban, Ibu Wati sudah menyela dengan ketus. Bapak jangan memperbesar masalah. Perempuan cemburu buta, Bapak percaya? Cuma berdiri berdekatan di kamar mandi saja sudah dibesar-besarkan jadi dosa besar. Aku menoleh menatap ibu mertuaku. Saat itu, aku tidak lagi kaget. Aku hanya merasakan hawa dingin yang perlahan menyebar di seluruh tubuhku. Tidak mungkin seorang ibu, seorang wanita yang sudah hidup puluhan tahun, tidak bisa membedakan mana yang tidak wajar dan mana yang pengkhianatan. Juga tidak mungkin beliau melihat dengan mata kepala sendiri tapi masih bersikeras menyangkal, kecuali beliau sudah tahu. Sebuah pikiran mengerikan perlahan muncul di kepalaku. Aku menatap lurus Ibu Wati tanpa berkedip, lalu bertanya satu kalimat. Atau, Ibu sudah tahu dari dulu? Begitu pertanyaan itu terlontar, seisi ruangan hening total. Riana berhenti menangis. Bima membeku. Bapak Darmawan berbalik menatap istrinya. Dan Ibu Wati, untuk pertama kalinya sejak masuk, ekspresinya berubah total. Bibirnya bergerak-gerak, matanya goyah sejenak, hanya sedetik, tapi bagiku itu sudah cukup. Aku tidak butuh jawabannya lagi. Karena keheningan itu telah menjawab semua yang perlu ku mengerti. Aku berdiri di tengah ruangan itu, menatap orang-orang yang seharusnya menjadi keluargaku, dan tiba-tiba merasa begitu sendirian hingga menakutkan. Ketika orang yang seharusnya adil memilih untuk berpaling, ketika pengkhianat dan selingkuhannya bersekongkol, ketika semua tuduhan diarahkan pada korban, aku mengerti satu hal. Mulai detik ini, aku tidak punya siapa-siapa lagi untuk bersandar. Dan pertarungan ini, aku harus melaluinya sendirian. Aku berdiri di tengah ruangan itu, menatap satu persatu dari mereka. Tiba-tiba aku sadar, jika aku terus berdebat dengan mulut, terus menjelaskan dengan air mata, pada akhirnya yang akan terpojok tetaplah aku. Selama ini mereka sudah terbiasa menepis segalanya dengan beberapa kalimat sangkalan, beberapa tetes air mata palsu, dan beberapa tuduhan balik bahwa akulah yang pencemburu. Tapi hari ini berbeda. Hari ini aku bukan lagi Saras yang hanya bisa menelan kepahitan. Aku menarik napas dalam-dalam, perlahan membuka tasku, dan mengeluarkan ponsel. Tanganku tidak lagi gemetar seperti saat berdiri di luar kamar mandi tadi. Aku menatap lurus setiap orang di ruangan itu, terutama Ibu Wati yang mencoba mempertahankan wajah dinginnya, padahal matanya sudah mulai gelisah. Aku berkata dengan jelas, tadinya saya mau diam. Tapi karena semua orang ingin mendengar, ingin membela, dan ingin menyalahkan saya, maka hari ini dengarkan baik-baik. Seisi ruangan hening. Bima menatap tajam ponsel di tanganku, wajahnya langsung berubah. Riana masih bersimpuh di kaki Ibu Wati, tapi matanya mulai menunjukkan kewaspadaan. Aku tidak bicara lagi, hanya menekan tombol play pada sebuah rekaman suara.
Ruangan yang sunyi itu tiba-tiba diisi oleh suara Riana, begitu jelas. Datang saja Mas, jam segini Mas Budi belum pulang. Disusul oleh tawa kecil Bima. Tawa yang pernah kukira hanya untuk saat-saat bahagia kami berdua. Ternyata tawa itu juga ia gunakan untuk kakak iparnya sendiri. Begitu rekaman selesai, seisi rumah seolah mati. Wajah Bima pucat pasi. Ia maju selangkah, suaranya panik. Kamu merekamku? Aku mundur setengah langkah, mencengkeram ponselku, suaraku sedingin es. Tidak, aku tidak perlu mengintaimu. Aku hanya merekam apa yang sudah terlalu jelas kalian tinggalkan. Lalu, aku membuka folder berisi tangkapan layar. Pesan-pesan singkat muncul berurutan. Tidak panjang, tapi setiap barisnya cukup untuk membuat segalanya tidak bisa disangkal lagi. Malam ini aku tunggu. Dia sudah curiga. Hati-hati. Nanti lewat jam 8, gerbang kubiarkan terbuka sedikit. Aku tidak perlu membacakan semuanya. Hanya beberapa baris itu sudah cukup untuk menelanjangi semua dalih salah paham tadi. Aku menyodorkan ponselku ke arah Bapak Darmawan. Bapak mau bukti, kan? Ini buktinya. Bapak Darmawan mengambilnya, wajahnya semakin gelap setiap kali ia menggeser layar. Aku melihat dengan jelas tangannya terkepal begitu erat hingga urat-uratnya menonjol. Ibu Wati saat ini tidak bisa lagi membentak. Bibirnya bergerak-gerak. Matanya melirik layar ponsel lalu kembali menatapku, ekspresinya jelas-jelas canggung. Keberaniannya tadi tiba-tiba lenyap. Hanya saja aku tahu, beliau canggung bukan karena kasihan padaku. Beliau canggung karena kali ini tidak ada lagi cara untuk menyangkal. Bima mencoba maju untuk merebut ponsel itu lagi, tapi Bapak Darmawan berteriak, berdiri di sana. Teriakan itu membuatnya berhenti seketika. Aku menatapnya, untuk pertama kalinya melihat kepanikan di wajah seorang pria yang selalu berpikir hanya dengan menyalahkan istrinya, semuanya akan beres. Sementara Riana, tiba-tiba ia mengangkat kepala. Anehnya, ia tidak lagi menangis. Wajahnya yang tadi basah oleh air mata kini menjadi dingin. Ia melepaskan pegangannya dari kaki Ibu Wati, perlahan berdiri, tangannya mencengkeram handuk di dadanya, lalu ia tersenyum sinis. Senyuman itu tidak lebar, tapi begitu dingin hingga membuatku merinding. Riana menatapku, suaranya tidak lagi serak karena tangisan, melainkan datar. Baiklah, kalau sudah begini, aku bicara terus terang saja. Aku dan Bima memang punya perasaan. Begitu kalimat itu terlontar, Ibu Wati terpekik pelan. Bapak Darmawan membanting ponsel itu ke meja, tapi Riana tidak berhenti. Ia menatapku seolah akulah yang sudah kalah sejak lama, lalu melanjutkan, setiap kata diucapkan perlahan. Tapi ini bukan salahku. Aku menatap lurus matanya. Saat itu aku tidak lagi kaget. Aku hanya ingin mendengar, sampai sejauh ini, kemana lagi ia akan memutarbalikkan fakta? Aku bertanya singkat, lalu salah siapa? Riana tersenyum sinis. Jenis senyum penuh penghinaan yang selama ini ia sembunyikan di balik topeng manisnya. Ia berkata, salahmu. Kamu jadi istri tapi tidak bisa menjaga suami, jangan salahkan orang lain. Begitu kalimat itu selesai, seisi rumah seolah meledak. Bukan karena ada yang bersuara, tapi karena semua topeng terakhir telah dirobek. Inilah wajah aslinya. Tidak ada lagi korban, tidak ada lagi kelembutan, tidak ada lagi tahu diri. Yang ada hanyalah seorang wanita licik dan tak tahu malu, yang siap menginjak-injak orang lain lalu menyalahkan korbannya. Ibu Wati ternganga, seolah tidak percaya Riana berani bicara terus terang seperti itu di depan semua orang. Bima juga menoleh pada selingkuhannya dengan kaget. Mungkin ia sendiri tidak menyangka Riana akan membuka kartunya secepat ini. Dan aku, anehnya, tidak marah. Rasa sakit terbesarku sudah kulewati. Sampai di titik ini, aku hanya merasa jijik. Aku menatap Riana, suaraku lebih tenang dari sebelumnya. Kamu salah. Aku tidak kehilangan suami. Aku berhenti sejenak, agar setiap kataku terdengar jelas di udara yang menyesakan itu. Aku hanya membuang sesuatu yang sudah tidak ada harganya. Bima terkejut menatapku. Riana mengatupkan bibirnya, matanya menunjukkan kekesalan karena tidak berhasil memancing amarahku. Sementara Bapak Darmawan duduk terpaku, seolah baru saja melihat seluruh kebusukan di dalam keluarganya, yang selama ini tidak ia sadari. Aku berdiri tegak, ponsel masih di tanganku. Hatiku tiba-tiba terasa sedikit lebih ringan. Bukan karena rasa sakitnya hilang, tapi karena untuk pertama kalinya, setelah berbulan-bulan didorong dari satu kecurigaan ke kecurigaan lain, disangkal, disalahkan, dan dibuat merasa bersalah, akhirnya aku bukan lagi orang yang terpojok. Begitu kalimatku selesai, tiba-tiba dari halaman terdengar suara gerbang yang didorong keras, disusul langkah kaki yang tergesa-gesa. Sesosok tubuh tinggi kurus muncul di ambang pintu. Itu Mas Budi.
Ia masih mengenakan pakaian kerjanya yang kotor, ujung celananya bernoda oli, rambutnya basah oleh keringat dan gerimis di luar. Tapi yang membuat punggungku merinding bukanlah kemunculannya, melainkan ekspresinya. Tidak kaget, tidak panik, juga tidak ada reaksi menyerbu masuk untuk meminta penjelasan seperti yang kubayangkan. Ia hanya berdiri di sana, menatap sekeliling dengan sangat pelan, tatapannya berhenti pada Bima, lalu beralih ke Riana. Begitu tenang, hingga menakutkan. Justru ketenangan itulah yang membuat hatiku mencelos. Aku menatapnya, bertanya dengan tenggorokan tercekat. Mas, sudah tahu? Mas Budi tidak langsung menatapku. Ia menghela napas sangat tipis, baru kemudian menjawab. Suaranya serak, seperti orang yang sudah terlalu lama lelah. Sudah lama. Begitu kalimat itu terlontar, seisi ruangan seolah disiram air es. Ibu Wati mengangkat kepala, Bapak Darmawan melotot pada putra sulungnya, dan aku, kakiku seolah terpaku di lantai. Ternyata bukan hanya aku yang tersesat dalam labirin kecurigaan ini. Ternyata ada orang lain yang sudah berdiri dalam kegelapan itu lebih dulu. Bapak Darmawan adalah yang pertama bereaksi. Beliau berteriak, suaranya pecah karena marah. Kamu tahu, tapi kamu diam saja? Mas Budi tersenyum. Senyum yang begitu pahit hingga terasa ngilu. Ia melangkah lebih jauh ke dalam, meletakkan tas kain yang dibawanya ke atas meja, lalu berkata perlahan, kalau tidak diam, mau bagaimana Pak? Saya kerja banting tulang di bengkel, pulang ke rumah, istri saya semakin hari semakin asing. Ditanya, dia bilang saya yang curigaan. Dulu sekali saya coba bicara. Ibu sendiri yang bilang jangan banyak pikiran. Nanti keluarga tidak harmonis. Saat mengatakan itu, ia menatap lurus ke arah Ibu Wati. Ibu mertuaku pucat pasi. Bibirnya bergetar tanpa bisa berkata apa-apa. Mas Budi beralih menatap Bima. Untuk pertama kalinya sejak aku mengenalnya, aku tidak lagi melihat ekspresi sabar dan baik hati yang biasa. Yang ada adalah campuran antara sakit hati dan dingin, seperti seseorang yang sudah terlalu sering disayat, hingga tidak lagi merasakan perih, hanya mati rasa. Aku selalu menganggapmu adik kandung, katanya. Ada makanan enak, aku sisihkan. Ada kesulitan, aku bantu. Kamu kurang uang, aku kasih. Kamu bilang sibuk, aku bahkan pernah membantumu urusan di rumahmu. Aku tidak pernah menyangka kamu bisa melakukan ini. Bima berdiri terpaku, wajahnya pucat kelabu. Ia membuka mulut hendak membantah, tapi yang keluar hanyalah suara gagap yang tidak berarti. Riana yang tadi masih tegar, kini mulai mundur. Tapi Mas Budi tidak memberi siapapun kesempatan untuk mengelak. Ia membuka tas kainnya, mengeluarkan setumpuk kertas tebal dan melemparkannya ke atas meja. Kertas-kertas itu berserakan. Dan ini lagi, katanya. Setiap kata seolah digertakkan. 6 bulan terakhir, rekeningku terus ditarik sedikit demi sedikit. Kadang 5 juta, kadang 8 juta, pernah 12 juta. Awalnya kukira aku salah ingat, kukira ada biaya administrasi bank, kukira ada yang salah transfer. Tapi semakin kulihat, semakin aneh. Siapa yang menariknya, mungkin sekarang tidak perlu kujelaskan lagi. Seluruh tubuhku membeku. Kukira yang paling menyakitkan adalah perselingkuhan. Tak kusangka di baliknya ada lubang lain yang lebih dalam, lebih gelap, dan lebih kotor. Riana berseru, suaranya panik. Itu salah paham. Tapi kali ini, Mas Budi bukan lagi pria pendiam yang menelan segalanya. Ia membentak, salah paham atau terlalu paham? Ia menarik selembar rekening koran, mengangkatnya di depan semua orang. Uang ini ditarik tepat di hari-hari aku kerja di luar kota. Ada yang ditransfer ke dompet digital asing. Ada yang digunakan untuk membayar di toko langganan Bima. Aku sudah diam. Aku ingin lihat, sejauh mana aku bisa menipu diriku sendiri. Tapi hari ini, sudah cukup. Bima, saat itu seperti orang yang terpojok di tepi jurang, maju setengah langkah, tangannya terulur seolah ingin menghentikan kakaknya. Dari mulutnya keluar kalimat yang ia sendiri tidak sempat menahannya. Mas, jangan diperbesar. Uang itu nanti aku kembalikan. Begitu kalimat itu selesai, seisi rumah mati, aku menatapnya, lalu menatap Riana. Yang satu pucat pasi, yang satu panik. Hanya dengan satu kalimat itu, semua jalan keluar telah tertutup. Tidak ada lagi salah paham, tidak ada lagi menolong, tidak ada lagi terpeleset di kamar mandi. Mereka tidak hanya tidur bersama di belakangku dan Mas Budi. Mereka bersekongkol menarik uangnya, menggerogoti sedikit demi sedikit hasil keringat pria baik itu. Bapak Darmawan memukul meja, teriakannya menggelegar. Apa yang baru saja kamu katakan? Tapi tidak perlu ada yang bertanya lagi. Kebenaran telah meledak. Ibu Wati ambruk di kursinya, tangannya mencengkeram pinggiran meja, wajahnya pucat pasi. Dan aku, berdiri di tengah ruangan itu,
mendengar setiap kata yang baru terungkap, dan merasa dingin hingga ke tulang. Ternyata yang mereka hianati bukan hanya pernikahanku, bukan hanya ikatan persaudaraan. Mereka mengkhianati kepercayaan semua orang di rumah ini. Menggunakan kesabaran satu orang untuk memuaskan keserakahan mereka, menggunakan kebaikan orang lain untuk menyembunyikan rencana kotor mereka. Untuk pertama kalinya sejak melangkahkan kaki ke rumah ini, aku melihat segalanya dengan begitu jelas. Perselingkuhan hanyalah puncak gunung es. Di bawahnya, ada penipuan, perhitungan, pemanfaatan, dan perampasan. Dan ketika semuanya meledak bersamaan, aku mengerti, cerita ini bukan lagi tentang cinta dan pengkhianatan. Ini telah menjadi pengkhianatan total, begitu kotor hingga tidak ada lagi yang bisa diperbaiki. Ruangan itu terasa begitu berat, seolah jika ada satu suara keras lagi, semuanya akan hancur berkeping-keping. Tidak ada yang bicara selama beberapa saat, tapi keheningan itu lebih menakutkan daripada teriakan. Aku berdiri di antara tumpukan kertas, di antara wajah-wajah pucat dan panik, dan tiba-tiba merasa segalanya begitu asing. Ini masih rumah Mas Budi, ini masih orang-orang yang selama bertahun-tahun ku sebut suami, kakak ipar, dan mertua. Tapi hanya dalam satu sore, semua topeng kebaikan mereka telah dirobek. Bima adalah yang pertama bicara. Tidak ada lagi nada angkuh seperti saat pertama kali kepergok, tidak ada lagi dalih. Ia menoleh padaku, suaranya direndahkan, serak, seolah mencoba memeras sisa-sisa ketulusan. Saras, beri aku satu kesempatan lagi. Aku salah. Jika dulu, hanya dengan mendengar nada lembutnya seperti itu, mungkin hatiku akan sedikit luluh. Tapi hari itu tidak. Aku menatap suamiku sangat lama, begitu lama hingga ia sendiri tidak berani menatap mataku lagi. Lalu aku bertanya, setiap kata begitu jelas dan dingin. Mas minta maaf karena ketahuan, atau karena sudah melakukannya? Begitu pertanyaan itu terlontar, Bima terdiam. Ia membuka mulut lalu menutupnya lagi, matanya melirik ke arah lain, bibirnya bergetar tapi tidak bisa mengucapkan sepatah kata pun. Keheningan singkat itu sudah cukup bagiku untuk mengerti segalanya. Orang yang benar-benar menyesal tidak akan bisu seperti itu. Ia tidak sakit karena telah mengkhianatiku. Ia hanya panik karena ketahuan. Karena jalan keluarnya tertutup, karena semua perhitungannya hancur di hadapannya. Melihat putranya terdiam, Ibu Wati dengan cepat mengubah nada bicaranya. Yang tadinya masih berteriak dan menyangkal, kini beliau menoleh padaku. Suaranya dibuat lembut seolah sedang membujuk anak kecil. Sudahlah, semuanya sudah terjadi. Perempuan itu harus bisa menjaga keutuhan rumah tangga. Kamu maafkan saja dia. Siapa sih yang hidup bersama tidak pernah berbuat salah? Mendengar kalimat itu, aku tertawa. Tawa yang tidak keras, tapi penuh dengan kelelahan dan kepahitan. Aku bertanya balik, menjaga rumah tangga dengan cara seperti ini, Bu? Atau menjaga agar mereka bisa terus melanjutkan hubungan mereka dengan lebih mudah? Ibu Wati tercekat, wajahnya memerah. Mungkin beliau tidak menyangka sampai detik ini aku masih bisa menjawab setajam itu. Tapi aku tidak lagi tertarik berdebat dengannya. Aku menoleh pada Bapak Darmawan, yang sejak tadi duduk diam seolah menua 10 tahun hanya dalam satu sore. Pak, hari ini saya memanggil Bapak dan Ibu ke sini bukan untuk bertengkar. Saya hanya ingin Bapak dan Ibu melihat dengan jelas. Karena jika hanya saya yang bicara, mungkin seumur hidup saya akan tetap dianggap sebagai istri pencemburu, picik, dan pembuat onar. Selesai berkata, aku membuka tasku, mengeluarkan selembar kertas yang sudah kulipat rapi. Aku meletakkannya di atas meja, di antara tumpukan rekening koran, tangkapan layar, dan semua bukti kotor yang baru saja terungkap. Suaraku begitu tenang hingga aku sendiri merasa aneh. Saya tidak perlu berdebat lagi. Saya memilih untuk mengakhirinya. Bima melihat kertas itu, wajahnya pucat pasi. Ia menyambarnya, matanya membaca beberapa baris pertama, lalu ia terpekik seolah disiram air mendidih. Surat gugatan cerai? Aku mengangguk. Iya, sudah kutandatangani. Suasana di ruangan itu semakin tegang. Bima melemparkan kertas itu ke meja, suaranya melengking karena panik. Kamu gila, masalah ini bisa diselesaikan, kenapa harus sampai sejauh ini? Aku menatapnya, untuk pertama kalinya melihat ketakutan di mata seorang pria yang selalu berpikir ia memegang kendali. Bagi saya, pengkhianatan adalah titik. Tidak ada kesempatan kedua, apalagi bertahan untuk terus-menerus direndahkan. Saat mengatakan itu, aku menoleh pada Riana. Ia berdiri merapat ke dinding, tangannya masih mencengkeram handuk, wajahnya pucat, tapi matanya masih menyiratkan kekesalan dan keberanian. Aku menatapnya sangat lama, lalu berkata dengan ringan, dan untukmu, selamat mendapatkan apa yang kamu inginkan. Aku berhenti sejenak, membiarkannya berpikir ia telah menang, lalu aku melanjutkan. Tapi ingat satu hal,
Orang yang bisa mengkhianati orang lain, juga bisa mengkhianatimu. Hari ini ia meninggalkan aku untukmu, besok ia juga bisa meninggalkanmu untuk orang lain. Wajah Riana berkedut. Ia mengatupkan bibirnya, mencoba mempertahankan ekspresi tegar. Aku melihat dengan jelas keraguan di matanya. Karena ia sendiri tahu, itu benar. Hubungan yang dimulai dari kebohongan, dari persembunyian, dari menginjak-injak orang lain. Apa yang bisa diharapkan darinya? Bima menoleh pada selingkuhannya, lalu kembali padaku seolah ingin mengatakan sesuatu tapi tak berdaya. Sementara Mas Budi masih berdiri diam, kedua tangannya terkepal hingga memutih. Aku tahu rasa sakitnya saat ini lebih dalam dari kata-kata apapun. Aku mengambil kembali surat gugatan itu, memasukkannya ke dalam tas, lalu berdiri. Tidak ada yang menahanku. Mungkin karena semua orang masih terlalu syok. Mungkin karena mereka tidak menyangka aku bisa setegas ini. Aku melangkah ke pintu. Kakiku terasa lebih ringan dari yang kuduga. Untuk pertama kalinya setelah berbulan-bulan hidup dalam kecurigaan, dalam penghinaan, dalam kebingungan antara benar dan salah, aku merasa bebanku terangkat. Bukan karena aku kehilangan lebih sedikit, tapi karena akhirnya aku bisa keluar dari tumpukan kotoran yang selama ini coba ku sebut keluarga. Saat tanganku baru saja menyentuh pintu, dari belakang terdengar suara Bima memanggil namaku dengan terputus-putus, "Saras, dengarkan aku." Tapi aku tidak menoleh. Ada pernikahan yang tidak berakhir dengan air mata, tidak juga dengan pertengkaran hebat. Ia berakhir dengan sangat berat, dengan sebuah senyum dingin saat seseorang telah melihat segalanya dengan jelas dan tidak punya alasan lagi untuk tinggal. Baru saja aku melangkah ke halaman, dari belakang terdengar suara Ibu Wati berteriak, "Saras, berhenti." Tanganku yang berada di gerbang terhenti sejenak. Aku tidak langsung berbalik. Baru ketika beliau melanjutkan, suaranya bercampur antara marah dan panik, "Cerai bagaimana? Masalah keluarga sendiri kamu besar-besarkan sampai semua orang menertawakan kita." Barulah aku perlahan menoleh. Langit sudah mulai gelap, angin berhembus dingin. Tapi tidak sedingin kata-kata ibu mertuaku barusan. Aku menatapnya, suaraku datar. Yang membuat keluarga ini malu bukan saya. Orang yang melakukan perbuatan kotor itulah yang seharusnya takut. Kalimat itu membuat Ibu Wati terdiam. Mungkin sejak aku menjadi menantunya, belum pernah beliau mendengarku menjawab setegas itu. Tapi sebelum beliau sempat bicara lagi, Bapak Darmawan sudah keluar, suaranya serak tapi tegas. "Masuk ke dalam. Hari ini harus diselesaikan." Kami semua kembali ke ruang tamu. Udara di dalamnya begitu pekat, seolah setiap napas terasa berat. Bima berdiri bersandar di meja, wajahnya pucat, matanya tidak berani menatap siapapun. Riana masih memeluk dadanya, rambutnya masih berantakan, mencoba mengeluarkan beberapa isakan. Tapi saat itu, tangisannya tidak lagi membuat siapapun iba. Aku bahkan belum sempat duduk, Mas Budi sudah mengeluarkan setumpuk kertas lagi dari tasnya, melemparkannya ke meja. Kertas-kertas itu berserakan, ada rekening koran, ada bukti transfer, ada yang bahkan mencetak waktu transaksi dengan jelas. Suaranya serak menahan amarah. Kukira istriku cuma boros, menarik sedikit uang untuk beli kosmetik, beli baju. Ternyata ia juga membiayai adikku dengan uangku. Setiap kata yang ia ucapkan terasa seperti batu. Aku mendengarnya dan punggungku merinding. Sesakit apapun, aku tidak pernah berpikir pengkhianatan ini bisa sampai sedalam itu. Bima mendengar itu dan langsung berdiri, panik mengibaskan tangannya. "Bukan Mas, Mas salah paham. Aku cuma pinjam sementara. Rencananya kalau sudah ada uang langsung ku kembalikan." Aku mengangkat kepala menatapnya, lalu tidak bisa menahan tawa. Tawa yang menggema di ruangan yang pengap itu, terdengar begitu sumbang. Aku bertanya, selingkuh disebut hilaf. Menarik uang kakak sendiri untuk membiayai selingkuhan juga hilaf? Pertanyaan itu seperti menyiram bensin ke dalam api. Bapak Darmawan memukul meja hingga gelas-gelas bergetar, wajahnya memerah karena marah. Ibu Wati mengatupkan bibirnya, matanya bergerak-gerak antara kedua putranya, bingung. Tepat saat itu, ponsel Mas Budi berdering. Seisi ruangan terkejut. Ia melihat layarnya sejenak, lalu mengangkatnya. Aku tidak mendengar jelas apa yang dikatakan di seberang sana, hanya melihat wajah Mas Budi yang tadinya marah tiba-tiba membeku, lalu menjadi pucat. Ia diam sangat lama, hanya menjawab beberapa kalimat singkat. "Saya tahu. Nanti saya telepon lagi." Setelah menutup telepon, ia berdiri diam beberapa detik, tatapannya kosong. Lalu ia perlahan menoleh pada Riana, suaranya begitu rendah hingga menakutkan. "Rekan bisnis baru saja menelepon. Mereka membatalkan kontrak dengan bengkel. Seisi rumah hening." Ia melanjutkan, setiap kata seolah harus ia gigit. "Ada yang diam-diam menggunakan nama bengkelku untuk pinjam uang ke rentenir.
Mereka menelepon sampai ke rekan bisnisku untuk menagih, membuat mereka mengira aku punya utang dan akan kabur. Aku melihat tangan Riana gemetar hebat. Ia tergagap. Aku tidak tahu soal itu. Aku tidak terlibat. Tapi kali ini Mas Budi tidak lagi sebaik biasanya. Ia maju, menarik selembar kertas dari tumpukan, mengangkatnya di depan wajah Riana. Tidak tahu tapi surat pinjamannya ada tanda tanganmu, tidak tahu tapi nomor telepon penjaminnya nomor Bima. Setiap kata yang terlontar membuat seisi ruangan semakin tercekik. Baru saat itulah aku mengerti, semua yang kulihat selama ini hanyalah puncak gunung es. Di bawahnya, ada tumpukan rencana kotor yang jauh lebih besar. Ibu Wati masih mencoba berpegang pada apa yang ia sebut harga diri. Beliau menoleh padaku, nadanya seperti memberi perintah. Saras, kamu pulang dulu. Masalah ini biar keluarga kami yang selesaikan. Aku menatap lurus ke arahnya. Senyum tipis kembali muncul di bibirku. Waktu dia mengkhianati saya, ini masalah keluarga kami. Begitu semuanya terungkap, jadi masalah keluarga ibu. Ibu Wati tercekat. Matanya melotot tapi tidak bisa membalas. Mungkin beliau mulai sadar. Aku bukan lagi menantu yang hanya bisa menunduk demi kedamaian. Bima yang marah. Maju hendak merebut surat gugatan cerai dari tanganku. Ia menggertak. Jangan memperkeruh suasana. Aku mundur setengah langkah, mencengkeram erat surat itu, lalu berkata dengan jelas. Keruh atau tidak, itu karena perbuatan kalian. Aku hanya menyeret semua kotoran kalian ke tempat terang. Ia tertegun, matanya melotot. Tapi kali ini ia tidak berani lagi menyentuhku. Mungkin ia sendiri sadar, sejak kebenaran terungkap, ia telah kehilangan semua hak untuk bersuara keras padaku. Tiba-tiba Mas Budi berdiri. Kursi di belakangnya terjatuh dengan suara keras. Ia menunjuk lurus ke wajah Riana, lalu ke Bima. Suaranya pecah karena amarah yang terlalu lama terpendam. Mulai detik ini, kalian berdua mau bersama atau tidak, terserah. Tapi aku ingatkan. Uangku, bengkelku, rumah ini, setiap rupiahnya akan kuambil kembali. Tidak ada lagi diam dan mengalah. Untuk pertama kalinya aku melihat seorang pria baik marah sedemikian rupa. Bukan dengan berteriak dan merusak barang, tapi kemarahan yang telah dipendam begitu lama hingga saat meledak, ia terasa lebih dingin dan menakutkan. Dan tepat pada saat itu, Riana melontarkan sebuah kalimat, seolah karena terlalu panik hingga salah bicara. Tapi kalimat itu cukup untuk membuat semua orang terdiam. Ia menatap Mas Budi, bibirnya bergetar lalu ia tersenyum sinis. Kamu mau ambil kembali bagaimana? Rumah ini belum tentu masih milikmu. Begitu kalimat itu terlontar, seisi ruangan hening total. Aku menatap tajam Riana, jantungku berdebar kencang, selingkuh, mencuri uang, berutang atas nama bengkel, ternyata belum selesai. Hanya dengan satu kalimat itu, aku tahu, di balik semua ini, masih ada rahasia lain, yang lebih gelap, lebih dalam, dan mungkin lebih mengerikan dari semua yang baru saja terungkap. Begitu kalimat Riana terlontar, seisi ruangan seolah tercekik. Aku melihat dengan jelas Mas Budi tertegun sejenak, lalu berbalik cepat ke arah istrinya, matanya memerah seperti terbakar. Suaranya serak, setiap kata terasa berat. Apa yang baru saja kamu katakan? Riana sadar ia salah bicara. Aku melihat dengan jelas ia terkejut, bibirnya bergerak-gerak lalu ia buru-buru menunduk, air matanya kembali mengalir seolah ingin menutupi kesalahannya dengan kelemahan. Tapi sudah terlambat. Ada kata-kata yang begitu terlontar saat panik, justru menjadi yang paling jujur. Bapak Darmawan tidak bisa lagi duduk diam. Beliau menyambar tumpukan dokumen di meja, tangannya membolak-balik kertas dengan kasar sementara matanya tetap tertancap pada Riana. Bicara yang jelas, teriaknya, membuat Ibu Wati pun gemetar. Bima melihat situasi semakin kacau. Ia maju seolah ingin menengahi, tapi Mas Budi lebih cepat. Ia mencengkeram kerah adiknya, mendorongnya hingga terjatuh di kursi. Dorongan itu tidak terlalu keras, tapi syarat dengan kekecewaan dan kepercayaan yang telah dihancurkan selama bertahun-tahun. Aku belum pernah melihat Mas Budi seperti ini, seumur hidupnya ia baik dan pendiam. Tapi saat itu, wajahnya seperti orang lain, penuh dengan luka dan kebencian. Riana, dengan suara gemetar, awalnya masih mencoba menyangkal. Tapi di bawah tatapan tajam Bapak Darmawan dan ekspresi Mas Budi yang seolah ingin menelannya hidup-hidup, akhirnya ia tergagap dan mengaku. Lebih dari setengah tahun yang lalu, ia membujuk Mas Budi untuk menandatangani serangkaian dokumen dengan alasan melengkapi berkas pinjaman modal untuk bengkel. Ada surat jaminan, ada surat konfirmasi aset bersama untuk pertimbangan bank. Mas Budi, yang sangat percaya pada istrinya dan seharian hanya fokus bekerja, tidak membaca dokumen-dokumen itu dengan teliti. Di mana disuruh tanda tangan, ia tanda tangan. Di antara tumpukan dokumen itu, selain beberapa surat asli, terselip juga surat kuasa,
dan akta persetujuan pengalihan aset jaminan yang sama sekali tidak ia sadari. Aku mendengarnya dan seluruh tubuhku terasa dingin. Ternyata Riana tidak hanya mengkhianati suaminya secara emosional. Ia juga diam-diam mencoba merebut fondasi rumah tangganya sendiri. Rumah yang mereka tinggali, aset terbesar yang Mas Budi bangun dengan keringatnya selama bertahun-tahun, juga menjadi sasarannya. Yang lebih mengerikan, Riana tidak melakukannya sendirian. Dengan mulutnya sendiri, ia mengakui bahwa Bima tahu segalanya. Bahkan Bima yang menemaninya ke notaris, karena Mas Budi selalu sibuk dan tidak mengerti urusan surat menyurat. Mendengar itu, Mas Budi menghantam meja dengan tinjunya. Suara kepalan tangan yang beradu dengan kayu terdengar begitu keras hingga ujung meja sedikit retak. Punggung tangannya berdarah. Ia tidak menangis, tapi suaranya yang bergetar karena amarah terdengar lebih menyakitkan daripada tangisan. Ia menatap Bima, matanya seolah ingin melubangi wajah adiknya. Aku anggap kamu adikku. Kunci rumah, kunci bengkel, semuanya kupercayakan padamu. Ada makanan enak, aku sisihkan. Ada kesulitan, aku tanggung. Tapi kamu justru mengantar istriku ke notaris untuk menipuku. Bima menunduk, bibirnya terkatup rapat, tidak berani mengangkat kepala. Keheningannya saat itu bukan karena penyesalan, melainkan karena kehabisan cara untuk menyangkal. Ibu Wati saat ini baru benar-benar panik. Beliau tergagap, matanya bergerak-gerak antara putra sulung, putra bungsu, dan Riana. Ya Tuhan, kenapa? Kenapa masalah sebesar ini tidak ada yang bilang? Aku menoleh menatapnya. Di hatiku tidak ada lagi amarah, hanya ada kelelahan yang dingin. Aku berkata terus terang, tidak meninggikan suara, tapi setiap kata seperti tamparan. Karena ibu hanya sibuk menutupi aib, makanya orang lain leluasa berbuat di belakang. Untuk pertama kalinya sejak aku menjadi menantunya, Ibu Wati terdiam di hadapanku. Beliau membuka mulut lalu menutupnya lagi, matanya memandang ke arah lain seolah tidak berani menatapku. Tapi yang menakutkan dari orang-orang sejenis ini adalah, saat terpojok, mereka siap saling serang untuk menyelamatkan diri. Riana tiba-tiba berbalik ke arah Bima, suaranya melengking. Kenapa kamu lihat aku? Bukannya kamu yang menyuruhku untuk mengamankan aset? Kamu bilang Mas Budi terlalu baik, kalau dibiarkan begitu saja tidak akan maju, harus ada yang dipegang biar nanti bisa merencanakan masa depan. Bima, mendengarnya seolah disiram bensin, berdiri dan balas membentak. Diam kamu yang serakah. Kamu yang bilang, kalau sudah terlanjur basah, sekalian saja mandi. Aku tidak pernah memaksamu. Dan begitulah, mereka berdua mulai saling serang di tengah ruang tamu. Tidak ada lagi kakak ipar yang tahu diri, tidak ada lagi suami yang meminta maaf. Yang ada hanyalah sepasang manusia yang topengnya telah dirobek, panik dan pengecut, saling melemparkan kesalahan. Makian-makian kasar terlontar, menyeret serta rahasia-rahasia lain yang jika tidak terpojok, mungkin akan mereka simpan selamanya. Dari kapan mereka memulai hubungan, siapa yang lebih dulu, sampai rencana untuk memfitnahku sebagai istri pencemburu yang gila agar bisa menyingkirkanku. Aku mendengarnya dan punggungku semakin dingin. Ternyata jika sore ini aku tidak memergoki mereka dengan bukti yang begitu jelas, bisa jadi akulah yang akan disudutkan oleh seluruh keluarga, dicap sebagai perusak, dan disalahkan atas segalanya. Bapak Darmawan tidak tahan lagi. Beliau berdiri, melayangkan tamparan keras ke wajah Riana. Suara tamparan itu begitu nyaring di tengah kekacauan, membuat semua orang terdiam. Beliau menunjuk lurus ke arah pintu, suaranya bergetar karena marah. Mulai sekarang, perempuan sepertimu tidak boleh lagi menginjakkan kaki di rumah ini. Ibu Wati panik, maju untuk menahan suaminya. Tapi kali ini, tindakannya bukan lagi untuk membela siapapun, melainkan refleks seorang wanita yang baru saja melihat atap rumahnya runtuh di depan mata. Riana memegangi pipinya, terhuyung mundur. Dan tepat saat itu, Bima secara naluriah maju dan merentangkan tangannya untuk melindunginya. Gerakan itu sangat cepat, hampir tanpa berpikir. Tapi justru karena itulah, gerakan itu lebih jujur daripada semua kata-katanya sejak sore tadi. Ia berdiri di pihak Riana, melindunginya di depan orang tuanya, di depan kakaknya, di depanku. Saat itu, semua kepura-puraan yang tersisa lenyap. Ia bukan lagi suami yang mencoba mempertahankan pernikahan. Ia hanyalah seorang pria yang telah memilih selingkuhannya, memilih keserakahan, dan memilih pengkhianatan sampai akhir. Dan saat melihat Bima merentangkan tangan untuk Riana seperti itu, aku tahu dengan sangat jelas, ia telah mengubur sendiri sisa-sisa kemanusiaannya. Saat Bima merentangkan tangan melindungi Riana di depan semua orang, aku tahu antara aku dan pria itu, tidak ada lagi yang perlu dibicarakan. Tidak ada lagi cinta, tidak ada lagi rasa hormat, bahkan tidak ada lagi sisa-sisa harga diri yang perlu dijaga. Sementara Riana, setelah tamparan dari Bapak Darmawan, wajahnya masih miring, tapi tatapan matanya semakin tajam.
Ia berlindung di belakang Bima seolah berpegangan pada pelampung terakhir. Lalu dalam posisi itu, mereka berdua mulai mundur perlahan ke arah pintu, jelas berniat kabur di tengah kekacauan. Bima menarik tangan Riana, sambil berjalan ia menoleh dan melemparkan tatapan penuh kebencian padaku. Ia menggertakkan gigi, seolah melampiaskan semua kekesalannya padaku. Jangan pikir setelah cerai kamu menang. Jika dulu, mungkin kalimat itu akan menyakitiku. Tapi saat itu aku hanya merasa geli. Seseorang yang baru saja ditelanjangi, yang wajah aslinya dilihat oleh seluruh keluarga, masih berpikir tentang menang dan kalah. Aku bahkan belum sempat menjawab. Dari halaman terdengar suara klakson mobil yang pendek dan tajam, disusul oleh langkah kaki yang tegas memasuki gerbang. Dua orang pria berpakaian gelap melangkah masuk ke dalam rumah. Satu orang membawa map, yang satu lagi membawa ponsel dan beberapa lembar fotokopi. Mereka tidak basa-basi. Begitu masuk, mereka langsung bertanya dengan jelas, "Yang mana Ibu Riana dan Bapak Bima?" Seisi ruangan tertegun. Aku menoleh pada Mas Budi, melihat ia tidak terkejut, hanya wajahnya yang semakin gelap. Baru saat itulah aku mengerti, ini belum berakhir. Apa yang baru saja terungkap hanyalah awal dari badai. Pria yang lebih tua membuka mapnya, mengeluarkan setumpuk kertas berstempel, dan berbicara dengan lugas. Sebelumnya, Mas Budi telah meminta seorang teman untuk memeriksa semua pinjaman atas nama bengkel dan dokumen jaminan yang mencurigakan. Dari situ, mereka menemukan lebih banyak surat-surat lain, yang di dalamnya terdapat indikasi pemalsuan dokumen, penggelapan aset, dan pinjaman dengan surat-surat yang tidak benar. Pihak mereka datang langsung ke rumah karena sudah berhari-hari tidak bisa menghubungi Riana, sementara beberapa cicilan sudah jatuh tempo dan tidak bisa dihubungi sama sekali. Setiap kata yang diucapkan di tengah ruangan yang pekat dengan bau pengkhianatan dan rasa malu itu terdengar seperti pukulan palu. Wajah Riana pucat pasi. Kedua tangannya mencengkeram lengan Bima seperti orang yang akan jatuh. Ia tergagap. Saya hanya membantu meminjam. Ada beberapa yang saya salah tanda tangan, saya tidak sengaja. Tapi pria itu tidak melunak. Ia mengeluarkan fotokopi dokumen notaris, menunjuk setiap tanda tangan dan cap jempol, lalu menunjukkan sebuah video dari kamera CCTV di kantor notaris dari ponselnya. Dalam video itu, Riana duduk di depan meja menandatangani surat-surat, sementara Bima duduk di sebelahnya, sedikit membungkuk, tangannya menunjuk-nunjuk seolah sedang memberikan arahan. Ia sama sekali bukan orang luar. Ia terlibat dari awal. Bima melihat video itu dan wajahnya pucat pasi. Keberaniannya tadi lenyap seketika. Ia langsung mengubah nada, berteriak membantah seperti orang yang tenggelam dan meraih apa saja. Itu urusan Riana. Saya tidak ada hubungannya. Saya hanya menemani. Surat apa yang dia tanda tangani saya tidak tahu. Mendengar kalimat itu, Riana berbalik menatapnya. Tatapan matanya bukan lagi tatapan kekasih, melainkan seperti binatang yang terperangkap. Ia berteriak, suaranya pecah. Beraninya kamu cuci tangan? Waktu memelukku, waktu menarik uang, waktu merencanakan cara menyingkirkan Saras, kamu yang paling semangat. Sekarang ada masalah. Kamu bilang tidak tahu. Teriakan itu begitu nyaring hingga dari luar gerbang mulai terdengar suara orang-orang berbisik. Beberapa kepala mengintip dari pagar, beberapa orang berdiri di ujung gang menonton. Masalah di dalam rumah saat itu sudah tidak bisa lagi ditutupi. Aku berdiri menyaksikan pemandangan itu dengan perasaan jijik sekaligus pahit. Dua orang yang pernah begitu mesra di belakang orang lain, yang pernah meremehkanku, yang pernah bersekongkol menjatuhkan Mas Budi demi keuntungan mereka sendiri. Sekarang saling serang dengan ganas hanya untuk menyelamatkan diri. Apa yang disebut perasaan oleh Riana tadi, ternyata hanya bertahan sampai sebelum menyentuh kepentingan pribadi. Begitu menyangkut uang, surat-surat, dan siapa yang menanggung akibat, mereka siap saling dorong ke dalam lumpur. Bapak Darmawan saat itu tidak lagi peduli pada harga diri. Beliau berdiri, punggungnya seolah membungkuk dalam satu sore, tapi suaranya begitu tegas. Siapa berbuat, dia bertanggung jawab. Keluarga kami tidak akan melindungi. Kalimat itu tidak keras, tapi jatuh seperti tebasan terakhir. Jalan keluar Bima telah tertutup. Ia berbalik menatap ayahnya. Matanya melotot seolah tidak percaya ayahnya, yang selalu menjaga nama baik keluarga di atas segalanya, bisa mengucapkan kalimat itu di depan orang luar. Ibu Wati mendengar itu dan ambruk di kursinya. Beliau menangis sambil memukul-mukul dadanya, suaranya tercekat. Kenapa rumahku jadi begini? Kenapa sampai seperti ini? Tapi kali ini tidak ada yang menghampirinya, tidak ada yang menenangkannya. Beliaulah yang berkali-kali menutup mata pada kesalahan, melindungi kelicikan, dan tanpa sadar membesarkan tumpukan dosa di dalam rumahnya sendiri. Saat akibatnya datang,
tangisannya tidak lagi terdengar menyedihkan, hanya terlambat. Di tengah kekacauan itu, Bima tiba-tiba menoleh padaku. Untuk pertama kalinya sepanjang sore, suaranya tidak lagi membentak atau membantah, melainkan merendah hingga terdengar seperti permohonan. Saras, tolong katakan sesuatu. Katakan, kalau aku tidak tahu, apa-apa. Aku menatap lurus ke arahnya, menatap wajah yang pernah kupercaya, kutunggu, dan coba kujaga selama bertahun-tahun. Lalu aku menjawab perlahan, setiap kata begitu jelas. Kamu salah minta tolong. Orang yang pernah percaya padamu tanpa syarat, sudah kamu bunuh sejak lama. Selesai mengucapkan kalimat itu, hatiku terasa dingin tapi sangat tenang. Tidak lagi gemetar, tidak lagi sesak, hanya ada sebuah kejelasan yang mutlak. Mas Budi berjalan ke arahku. Di tangannya ada sebuah flash disk kecil berwarna hitam. Ia meletakkannya di telapak tanganku. Suaranya berat dan lelah. Kamera di ruang tamu kupasang untuk mengawasi barang. Beberapa bulan ini tidak sengaja merekam Bima sering menyelinap masuk saat aku tidak ada. Aku memberikan ini bukan untuk menahanmu. Aku berikan agar jika kamu butuh untuk melindungi dirimu saat bercerai, aku akan berikan semuanya. Aku menggenggam flash disk itu, hatiku terasa berat. Satu-satunya orang di rumah ini yang benar-benar dikhianati paling parah, kehilangan paling banyak, dan dipermalukan paling dalam, justru menjadi satu-satunya yang memilih untuk jujur sampai akhir, memilih untuk membantuku melindungi diri, bukan menarikku ke dalam lumpur yang sama. Aku menatap flash disk itu, lalu menatap dua orang yang masih saling serang di depanku. Menatap Ibu Wati yang menangis histeris, menatap Bapak Darmawan yang memalingkan wajah seolah menua puluhan tahun. Dan saat itulah, aku mengerti satu hal yang sangat jelas. Hukuman terberat bagi seorang pengkhianat bukanlah air mata korbannya, melainkan saat di mana bukti dan karma datang bersamaan, menelanjangi semua sangkalan mereka, memaksa mereka untuk melihat diri mereka sendiri dalam wujud yang paling hina. Bima berpikir, mengkhianati istri demi selingkuhan adalah sebuah kemenangan. Tak disangka, hanya dalam satu sore, ia kehilangan istri, kehilangan keluarga, kehilangan harga diri, dan baru saja melangkahkan satu kakinya ke dalam jerat hukum yang ia dan Riana ciptakan sendiri. Setelah sore yang mengerikan itu, aku tidak kembali lagi ke rumah kami. Aku membawa beberapa setel pakaian, dokumen pribadi, dan flash disk yang diberikan Mas Budi, lalu langsung pulang ke rumah orang tuaku. Malam pertama berbaring di tempat tidur lamaku, anehnya aku tidak menangis. Orang berpikir, wanita yang dikhianati akan meronta-ronta, akan membenturkan kepala ke dinding, akan menangis semalaman, tapi aku hanya berbaring diam, mata terbuka menatap langit-langit. Di kepalaku bukan lagi adegan Bima dan Riana di kamar mandi, melainkan saat di mana ia menoleh dan memintaku untuk membelanya. Seorang suami yang mengkhianati istri, menipu kakaknya sendiri, dan di saat terpojok masih berpikir untuk menarik istrinya ke bawah demi menyelamatkan dirinya. Memikirkan itu, hatiku membeku. Beberapa hari kemudian, aku resmi mengajukan gugatan cerai. Sejak aku pulang ke rumah orang tuaku, ponselku hampir tidak pernah berhenti berdering. Bima menelepon terus-menerus. Kadang ia mengirim pesan dengan nada lembut, aku salah, beri aku kesempatan untuk memperbaiki. Kadang ia mengancam, kalau kamu terus begini, jangan menyesal nanti. Pernah tengah malam ia mengirim pesan panjang, menceritakan bahwa orang tuanya hancur, bahwa aku seharusnya memikirkan ikatan pernikahan kami selama ini dan mencabut gugatan. Aku membaca lalu menghapusnya. Tidak menjawab satupun telepon, tidak membalas satupun pesan. Karena aku tahu, orang yang benar-benar menyesal tidak akan bertindak seperti itu. Ia hanya takut kehilangan muka, takut kehilangan pegangan, takut harus membayar harga atas perbuatannya. Saat mediasi, aku datang bersama ayahku. Di seberang, Bima muncul dengan penampilan kuyu, mata bengkak, dan janggut yang tidak dicukur, seolah sengaja menciptakan citra menderita. Di sebelahnya ada Ibu Wati. Baru beberapa hari, tapi beliau tampak jauh lebih tua, matanya cekung, dan jalannya tidak lagi angkuh. Begitu melihatku, matanya langsung memerah, ia menarik tanganku seolah ingin menahan sesuatu. Saras, bisiknya, nadanya memohon. Bagaimanapun juga kalian suami istri, cabut saja gugatannya. Kalau orang lain tahu, malu sekali. Aku menatapnya sangat lama, lalu bertanya dengan sangat pelan tapi jelas. Waktu ibu membela Riana, apa ibu tidak takut malu? Ibu Wati terpaku, tangannya yang mencengkeramku perlahan terlepas. Di dalam ruang mediasi, Bima kembali memainkan peran sebagai suami yang malang. Ia bilang ia digoda oleh Riana, bahwa ia khilaf, dan sekarang ia sudah sadar dan hanya ingin kembali memperbaiki semuanya. Ia bahkan menoleh padaku, matanya memerah, suaranya dibuat tercekat. Saras,
Aku janji akan memutuskan semua hubungan. Asal kamu mau kembali, aku akan melakukan apa saja. Jika ini adalah aku beberapa bulan yang lalu, mungkin hatiku akan sakit mendengar kata-kata itu. Tapi saat itu aku hanya merasa lelah. Lelah karena ia masih berpikir beberapa kalimat manis, dan air mata yang terlambat bisa menghapus semua. Aku tidak berdebat. Aku hanya menyalakan ponselku dan meletakkannya di depannya. Ruangan kecil itu tiba-tiba diisi oleh suara Bima, begitu jelas. Yang penting Saras cepat tanda tangan cerai, urusan rumah nanti kita pikirkan lagi. Itu adalah rekaman dari data di flash disk yang diberikan Mas Budi. Percakapan Bima dan Riana di ruang tamu saat mereka mengira tidak ada yang tahu. Begitu rekaman selesai, wajah Bima pucat pasi. Ia membuka mulut lalu terdiam. Ibu Wati di sebelahnya juga terkejut hingga tidak sempat menangis lagi. Sementara mediator hanya diam menatap dari aku ke Bima. Tatapannya cukup untuk menunjukkan bahwa pernikahan ini tidak bisa lagi diselamatkan. Aku duduk tegak, kedua tanganku di atas meja, lalu berkata singkat, "Saya datang ke sini bukan untuk menonton drama. Saya datang untuk mengakhirinya." Setelah mengucapkan kalimat itu, aku sendiri merasa aneh. Tidak gemetar, tidak sesak, tidak marah. Hanya ada sebuah ketenangan yang dingin hingga ke tulang. Mungkin saat seseorang sudah merasakan sakit yang paling dalam, satu-satunya emosi yang tersisa hanyalah kejelasan. Setelah mediasi itu, skandal Bima dan Riana tidak bisa lagi ditutupi. Tetangga, kerabat, kenalan, semuanya perlahan-lahan tahu. Keluarga suamiku, yang selama ini hidup demi harga diri dan ingin selalu dihormati, kini lapisan catnya terkelupas habis hanya dalam beberapa hari. Yang paling menyakitkan bagi Ibu Wati bukanlah kehilangan menantu, melainkan reputasi keluarga terhormat yang ia jaga selama puluhan tahun kini hancur di depan umum. Orang-orang membicarakan putranya yang tidur dengan kakak iparnya, menantu perempuannya yang mencuri uang suami, dan adik ipar yang bersekongkol dengan kakak iparnya. Rasa malu itu tidak bisa ditanggung oleh siapapun. Riana digugat oleh Mas Budi, semua dokumen, transaksi, dan pinjaman diperiksa. Para rentenir juga tidak tinggal diam. Ia terus-menerus mencari Bima. Kadang di ujung gang, kadang di warung, kadang mencegatnya di depan kantor. Dari yang tadinya saling memeluk, kini setiap bertemu mereka saling memaki. Suatu kali aku melihat dengan mata kepalaku sendiri Riana menampar Bima di jalan, rambutnya acak-acakan, wajahnya tidak lagi menunjukkan sisa-sisa tahu diri seperti dulu. "Gara-gara kamu aku kehilangan segalanya," teriaknya. Bima tidak mau kalah, ia menepis tangan Riana dan balas membentak. "Kamu yang serakah, jangan seret-seret aku." Aku berdiri tidak jauh dari situ, menyaksikan pemandangan itu dan hanya bisa tersenyum pahit untuk apa yang pernah mereka sebut perasaan. Bapak Darmawan jatuh sakit setelah guncangan itu, sementara Ibu Wati semakin hari semakin layu. Suatu kali beliau datang ke rumah orang tuaku, ingin bertemu denganku untuk memohon. Tapi hari itu ayahku yang membuka pintu. Beliau berdiri tegak, suaranya tenang tapi setiap katanya seperti paku. "Putri saya bukan tempat sampah untuk keluarga ibu membuang kotoran lalu memaksanya untuk menampungnya lagi." Aku berdiri di dalam rumah, mendengar setiap kata, hatiku sakit sekaligus berterima kasih. Mungkin seumur hidupku, baru kali inilah aku merasa dilindungi dengan begitu tegas. Sampai hari di pengadilan, prosesnya berjalan cepat. Aku menandatangani surat-surat itu tanpa ragu. Bima duduk di seberang, menatapku sangat lama. Tatapannya campuran antara lelah dan tidak terima. Seolah sampai detik itu, ia masih tidak percaya wanita yang pernah begitu sabar, yang pernah menjaga keharmonisan dengan segala cara, kini bisa begitu tegas. Saat melangkah keluar, ia memanggilku. Suaranya serak. "Saras, apa kamu benar-benar sudah tidak punya perasaan lagi?" Aku berhenti sejenak, tapi tidak menoleh. Aku berkata cukup keras agar ia mendengar. "Tidak, perasaanku sudah mati sejak hari aku melihatmu dengan Riana di kamar mandi. Hari ini hanya hari penguburannya. Ada pernikahan yang tidak hancur karena orang ketiga, melainkan karena orang di dalamnya telah memilih pengkhianatan sampai di titik tidak ada lagi yang bisa diselamatkan." Setelah menandatangani surat terakhir itu, aku pindah ke sebuah kamar kos kecil di dekat tempat kerjaku. Tidak luas, tidak indah, tapi cukup tenang. Hari-hari pertama terasa aneh, pulang kerja, membuka pintu, kamar kosong. Tidak ada suara orang, tidak ada makanan yang menunggu, tidak ada yang bertanya basa-basi. Ada saatnya aku berdiri di tengah kamar, masih memegang tas, dan hatiku terasa hampa. Tapi kemudian malam tiba, aku berbaring, memejamkan mata, dan untuk pertama kalinya setelah sekian lama, aku tidur nyenyak. Tidak terkejut karena pesan aneh, tidak was-was karena telepon tengah malam, tidak perlu menebak-nebak apa yang disembunyikan orang di sebelahku.
Ketenangan itu ternyata tidak semenakutkan yang kukira, justru terasa ringan dan nyata. Mas Budi setelah itu juga menata kembali hidupnya. Ia tidak banyak bicara, masih dengan sosoknya yang pendiam. Tapi aku tahu ia telah berubah. Ia aktif mengurus masalah hukum, berhasil mendapatkan kembali sebagian dokumennya, dan membuktikan banyak pinjaman palsu. Hari saat ia memberikanku salinan data terakhir dari kamera CCTV, ia hanya mengucapkan satu kalimat, suaranya tidak keras tapi sangat tulus. Hari itu kamu tidak diam, kamu juga menyelamatkan Mas. Aku tidak tahu harus berkata apa, hanya tenggorokanku yang tercekat. Ada kebenaran yang sesakit apapun tetap harus diungkapkan, bukan untuk saling menyakiti, tapi agar mereka yang tersisa tidak harus terus hidup dalam perangkap. Sementara Bima, ia kehilangan hampir segalanya. Kehilangan aku, kehilangan posisi di bengkel kakaknya, hubungannya dengan orang tuanya juga retak. Pria yang pernah berpikir dirinya cerdas dan bisa memutarbalikkan keadaan dengan beberapa kata, akhirnya berdiri di tengah kekosongan yang ia ciptakan sendiri. Aku tidak lagi membencinya, sungguh. Ada orang yang jika sudah sampai di titik itu, yang mereka kehilangan bukan hanya orang di samping mereka, melainkan citra diri mereka di mata semua orang, dan kehilangan itu tidak bisa dikembalikan oleh siapapun. Riana juga tidak lagi punya tempat di lingkungan lamanya. Orang-orang yang dulu memujinya pandai bicara dan tahu diri, sekarang setiap bertemu hanya menggelengkan kepala. Kebenaran yang sudah terungkap tidak bisa ditutupi oleh kata-kata manis lagi. Apa yang disebut tahu diri tanpa batas, pada akhirnya hanyalah cara licik untuk mendapatkan apa yang diinginkan. Tapi hidup tidak selalu memberi kesempatan untuk memperbaiki saat seseorang sudah melangkah terlalu jauh. Ibu Wati pernah mengirimiku pesan yang sangat panjang. Aku membacanya dari awal sampai akhir. Beliau bilang beliau menyesal, bilang beliau salah karena tidak mendengarkanku, karena lebih percaya orang luar dan berpaling dari menantunya sendiri. Ada bagian di mana beliau menulis, seandainya hari itu beliau lebih tenang, lebih teliti, mungkin segalanya tidak akan menjadi seperti ini. Aku selesai membacanya, duduk terdiam sangat lama. Bukannya tidak tersentuh, tapi kemudian aku hanya membalas satu kalimat singkat. Saya sudah tidak membenci ibu lagi, tapi saya juga tidak bisa kembali ke tempat yang pernah memaksa saya untuk diam dan menderita. Setelah mengirimnya, aku mematikan ponselku. Ada hal-hal yang jika sudah pecah, tidak bisa hanya dengan kata maaf, lalu bisa disambung kembali seperti semula. Suatu sore sepulang kerja, aku bertemu Bima berdiri di depan gerbang kos. Ia tampak lebih kurus, wajahnya kuyu, tidak ada lagi sorot percaya diri seperti dulu. Melihatku, ia mendekat, suaranya pelan. Saras, boleh aku bicara sebentar? Aku berhenti. Tidak menghindar, tidak juga mendekat. Ia bicara banyak sekali. Bilang ia tahu ia salah, bilang hari-harinya sangat buruk, bilang ia ingin memulai lagi dari awal. Aku mendengarkannya tanpa menyelah. Menunggu ia selesai, aku hanya bertanya satu kalimat. Kalau hari itu aku tidak memergokimu, apa kamu akan berhenti? Ia diam, menunduk, tidak menjawab. Tapi keheningan itu adalah jawaban yang paling jelas. Aku menatapnya sejenak, lalu berkata dengan lembut, tanpa kebencian, kamu tidak merindukanku. Kamu hanya merindukan perasaan memiliki seseorang yang selalu percaya padamu, selalu membelamu, selalu membuka jalan untukmu kembali. Tapi orang itu, bukan lagi aku. Selesai berkata, aku melangkah melewatinya. Ia berdiri diam di belakang. Aku tidak menoleh, dan anehnya, hatiku tidak lagi bergetar, tidak marah, tidak sakit, juga tidak kasihan. Hanya, selesai. Ceritaku tidak berakhir dengan seseorang menjadi kaya atau balas dendam yang gemilang. Ia berakhir dengan sangat berat. Setiap orang menempuh jalannya sendiri, membawa serta harga yang harus mereka bayar. Pengkhianat kehilangan kepercayaan. Perencana licik kehilangan pijakan. Orang yang menutup mata pada kesalahan hidup dengan penyesalan. Dan aku kehilangan sebuah pernikahan, tapi mendapatkan kembali harga diriku. Jika harus mengatakan satu hal terakhir, kurasa aku hanya mengerti satu hal yang sangat sederhana. Perempuan tidak takut menderita, tidak juga takut memulai lagi. Hal yang paling menakutkan bukanlah kehilangan seseorang, melainkan dikhianati lalu dipaksa untuk tetap diam demi menjaga harga diri orang lain. Tapi saat kita sudah melihat wajah asli orang di samping kita, maka pergi bukanlah sebuah kekalahan. Pergi pada saat yang tepat, terkadang adalah satu-satunya cara untuk menyelamatkan diri kita sendiri. Ada pintu-pintu yang tertutup dalam kesakitan, tapi tepat pada saat itu, sebuah jalan lain telah terbuka. Tidak riuh, tidak gemerlap, tapi cukup damai untuk membuat seseorang bisa melanjutkan hidup dengan lebih baik bagi dirinya sendiri.